Semuanya dimulai di tempat yang tampak seperti sebuah kastel, bermandikan cahaya bulan biru yang indah. Menuruni tangga yang gelap, kita tiba di tempat yang sangat suram dan meresahkan. Dari dalam, suara perkelahian menggema dari balik gerbang besi yang besar. Inilah pahlawan kita, dan dia tampaknya berada dalam kesulitan yang mengerikan. Pria muda itu dirantai dan penuh luka, dengan peralatan aneh berserakan di dekatnya. Lalu seorang pria berambut putih mencengkeramnya, mengatakan bahwa dia cukup lucu. Tapi pria itu mendekatkan besi panas membara ke wajah pahlawan kita dengan tatapan penuh penghinaan. Dia terus berbicara, menyebutkan bahwa hanya protagonis yang gagal mewarisi bakat klannya. Dan tanpa sedikit pun rasa kasihan, dia membakar dada pemuda yang sama sekali tak berdaya itu. Rian berteriak kesakitan saat dia menderita di tangan maniak itu. Si penjahat merenung bahwa, meskipun terkutuk dan tidak berbakat, nyawa anak itu luar biasa kuat. Rian hampir tidak bisa berbicara, mulai memohon sesuatu sambil terbaring di lantai. Dengan air mata berlinang, pemuda itu memohon agar pria itu akhirnya mengakhiri penderitaannya. Pria itu mencibir, mengklaim dia tidak bisa memahaminya dan seharusnya membiarkan lidahnya tidak terluka. Dia berharap bisa mengekstrak sesuatu dari garis keturunan Sermon, tapi sekarang dia hanya bosan. Berpaling, dia menyuruh protagonis untuk tidak mati dulu karena keluarganya masih membutuhkannya. Tapi sebenarnya, dia mengungkapkan bahwa dia telah merayakan jatuhnya keluarga Sermon selama 3 tahun. Rian tergantung di sana oleh rantai, benar-benar hancur dan tanpa harapan. Satu-satunya penerangan datang dari cahaya bulan yang menyaring melalui jendela sel. Sendirian dan terlantar di penjara bawah tanah itu, pahlawan kita tetap berada di tengah kekacauan. Dia kemudian teringat bahwa 3 tahun telah berlalu sejak penangkapannya. Dia mengingat rumahnya, keluarga Sermon yang hebat dan sangat dihormati. Keluarganya berdiri sebagai garis pertahanan utama melawan monster yang mengancam kerajaan. Makhluk-makhluk mengerikan ini akan muncul dari zona bayangan untuk menyerbu benua Drea, dan di antara 5 keluarga besar di benua itu, keluarganya adalah yang paling penting dari semuanya. Keluarga Sermon dikenal semua orang sebagai yang terkuat dan paling terkenal yang pernah ada, tapi semuanya berubah ketika ayah dan kakak-kakaknya menghilang tanpa jejak. Memanfaatkan momen itu, keluarga Faten melihat peluang emas untuk menyerang dan merebut segalanya. Mereka tidak membuang waktu untuk menghancurkan keluarga pahlawan kita demi mencuri berkah suci mereka. Yang paling mereka dambakan adalah darah naga legendaris, kekuatan yang hanya dimiliki oleh keluarga Sermon. Siapapun yang lahir dengan darah ini akan menjadi Archmage lingkaran ke-7 hanya pada usia 10 tahun, dan saat mencapai 15 tahun, mereka sudah menjadi ahli pedang yang sangat terampil. Tapi protagonis kita tidak seberuntung itu karena dia dilahirkan di bawah kutukan. Rian adalah pewaris bernasib sial yang lahir tidak mampu menggunakan sihir atau menguasai pedang. Karena ini, dia meratap berpikir bahwa jika dia tidak dikutuk, segalanya akan berbeda. Seandainya dia memiliki kekuatan, keluarga Faten tidak akan pernah berhasil menghancurkan keluarganya, dan dia tidak akan harus menanggung semua eksperimen dan siksaan dari Sons Faten. Tapi tiba-tiba, pikiran pemuda itu beralih, dan dia sejenak berhenti meratap. Dia begitu sangat lelah, sehingga dia bahkan tidak bisa lagi menyesali apa yang telah terjadi. Pada saat itu, dia merasakan sesuatu bergeser, dan seekor binatang raksasa muncul dalam pikirannya. Rian merasakan hidupnya akan segera berakhir, dan energi aneh memancar darinya. Air mata mengalir di wajahnya, karena akhirnya dia bisa beristirahat dengan tenang. Melalui penglihatannya yang kabur, dia melihat makhluk-makhluk kecil mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba, bayangan binatang buas dengan aura ungu itu muncul kembali di benaknya. Dia kemudian mendapat penglihatan tentang dirinya di masa lalu, menaklukkan makhluk raksasa. Dalam ingatan ini, dia tampak jauh lebih sehat, matanya dipenuhi dengan tekad yang membara. Pemuda itu adalah seorang pejuang yang luar biasa, tanpa rasa takut menghadapi gerombolan monster. Dirinya di masa lalu tampak percaya diri, siap untuk tantangan apapun yang ada di depan. Dengan pedangnya, dia menebas setiap musuh yang berani melintasi jalannya. Dia bahkan bertarung melawan raksasa yang memegang kapak yang tampaknya sangat kuat. Dan setelah pertempuran, dia dihadapkan oleh sosok emas yang cemerlang di langit. Makhluk surgawi itu mengawasinya dengan senyum aneh dan aura superioritas. Tanpa ragu-ragu, Rian dari masa lalu maju dengan pedangnya untuk menyerang makhluk itu. Tapi makhluk emas itu hanya mengepalkan tinjunya, melepaskan kekuatan yang sangat besar. Segera setelah itu, ledakan cahaya keemasan yang menyilaukan melenyapkan segala sesuatu di sekitarnya. Entitas itu kemudian mengungkapkan wujud penuhnya, terbalut baju zirah dan memegang pedang cahaya. Makhluk itu mengulurkan tangannya, menyatakan akan mengabulkan keinginan protagonis kita. Kembali ke masa kini, Rian mendengar seseorang memanggil namanya, dan matanya terbuka lebar terkejut. Seorang gadis pirang berkacamata dengan putus asa meneriakkan nama Tuan Muda. Seketika itu juga, mata pemuda itu mulai memancarkan cahaya biru yang intens. Dia terbangun, bingung, dan melihat seorang pelayan bernama Colin menatapnya dengan penuh kekhawatiran.
Ryan mengenalinya sebagai pengasuh keluarga Sermon, tetapi bertanya-tanya mengapa dia terlihat begitu muda. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia kembali ke mansion lamanya dan benar-benar terkejut. Dengan putus asa, dia meminta cermin pada wanita muda itu, membuatnya benar-benar bingung. Ketika dia bercermin, dia melihat wajah masa kecilnya sendiri dan tidak bisa berkata-kata. Dia kemudian menanyakan tanggal hari ini pada gadis itu, dan dia langsung menjawab. Pemuda itu terkejut mendengar bahwa mereka berada di tahun 1892. Dia sadar bahwa dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu saat dia baru berusia 12 tahun. Matanya mulai menyala dengan intens saat dia mengingat peristiwa penting. Melihat keluar jendela, anak laki-laki itu mengingat apa yang terjadi selama periode ini. Pada saat inilah keluarga Fatten mulai merencanakan kejatuhan keluarganya. Bayangan makhluk emas yang berjanji akan mengabulkan keinginannya membanjiri pikirannya. Dia bertanya-tanya, dengan rambutnya yang bersinar, apakah dia benar-benar telah kembali ke masa lalu? Saat itu, langkah kaki mendekat dan seseorang memasuki ruangan. Seorang pria yang lebih tua muncul, mengatakan dia pikir pemuda itu berpura-pura lagi. Ryan menatap pendatang baru itu dan langsung mengenalinya, ekspresinya terkejut. Itu adalah Alejandro, kapten ksatria keluarga Sermon dan mantan gurunya. Kapten itu mengamati anak itu dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak terlihat sehat. Karena itu, dia memutuskan protagonis bisa melewatkan latihan untuk hari ini. Tapi Ryan menoleh ke pelayan, menyatakan dia tidak akan melewatkan latihan, yang membuatnya bingung. Alejandro mengamati pemuda itu dengan tatapan serius dan curiga setelah jawaban itu. Tapi pahlawan kita hanya memberikan senyum percaya diri dan bersikeras dia baik-baik saja. Dia kemudian bertanya apa latihan hari ini, membuat gurunya cukup terkejut. Kapten itu menjawab, ini latihan anggar, dan bertanya apakah dia benar-benar ingin menolak istirahat. Melihat sikap anak itu yang percaya diri dan tidak biasa, Alejandro bertanya apakah dia benar-benar tuan muda. Dengan keyakinan, pemuda itu mengepalkan tinjunya dan mengonfirmasi bahwa dia, tanpa ragu, adalah Ryan Sermon. Gurunya bertanya-tanya apakah ini sebuah keinginan atau regresi, tetapi akhirnya memutuskan itu tidak penting. Pemuda itu, dengan pedang di tangan, menyarankan agar mereka melewatkan latihan dan pergi berburu monster saja. Dengan tatapan penuh tekad, dia berpikir bahwa ini adalah kesempatannya untuk memperbaiki segalanya. Beberapa saat kemudian, di luar mansion, mereka bersiap-siap untuk sesi latihan. Jendela status muncul di hadapan Ryan, menampilkan atributnya yang sangat rendah. Dia lega masih bisa mengakses jendela ini, bahkan dengan tubuhnya yang terkutuk. Kemudian, Alejandro tiba untuk mengumumkan bahwa monster untuk latihan sudah siap. Mereka menuju ke arena latihan besar di halaman mansion. Lawannya adalah goblin yang mengerikan, terikat rantai dan mendidih karena marah. Tapi makhluk itu menghancurkan penahannya dengan mudah dan menerjang ke arah protagonis. Goblin itu menyerang dengan ganas ke arah pemuda itu, yang bersiap untuk bertarung. Alejandro dan Colin mengawasi dari jauh, sangat khawatir akan keselamatan tuan muda. Pelayan itu memohon agar mereka berhenti, karena dia selalu pingsan hanya karena menghadapi goblin, tetapi Ryan menyatakan bahwa Colin benar, itu adalah dirinya yang lama hingga kemarin. Protagonis itu menutup matanya, ekspresinya tenang namun sangat bertekad. Kemudian, dengan senyum percaya diri, dia membuka matanya dan menyatakan bahwa sekarang, dia mengerti segalanya. Saat itu juga, sebuah peringatan sistem muncul bahwa kutukan sedang aktif meningkatkan rasa takutnya terhadap monster. Dia sekarang mengerti teror yang biasa dia rasakan adalah bagian dari kutukan Raja Iblis. Melihat pemuda itu membeku sekali lagi, Alejandro menghela napas, jelas kecewa dengan pemandangan itu. Sang guru memutuskan itu sudah cukup untuk hari ini dan mencoba mengakhiri latihan anak itu. Namun pahlawan kita menolak untuk mundur, bersikeras dia belum akan berhenti. Mengambil langkah maju yang mantap, dia berteriak bahwa ini masih belum cukup baginya. Goblin itu memanfaatkan kesempatan, menerjang sekali lagi ke arah pemuda yang tak berdaya itu. Ryan lumpuh karena takut, tetapi dia berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman kutukan itu. Dia berusaha keras untuk menggerakkan kakinya, yang terasa seolah-olah terpaku di tanah karena ketakutan. Pemuda itu berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bukan orang yang sama lagi, dan bahwa dia bisa mengalahkan goblin biasa. Dia berpikir bahwa dibandingkan dengan ancaman yang dihadapinya di masa depan, kutukan seperti ini bukanlah apa-apa. Makhluk hijau itu melanjutkan serangannya, matanya menyala-nyala karena amarah. Bayangan makhluk emas yang membawanya kembali ke masa lalu melintas di benaknya. Rasa takut yang dia rasakan saat menghadapi entitas itu jauh lebih besar daripada yang dia rasakan sekarang. Didorong oleh ingatan ini, Ryan akhirnya berhasil bebas, mengangkat pedangnya dengan sekuat tenaga. Dan dalam satu gerakan cepat dan tepat, dia menghantam monster hijau itu telak. Alejandro dan Colin menatap dengan mulut ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sebuah notifikasi kemudian menunjukkan bahwa dia telah mengatasi kutukan itu dan levelnya telah berkurang. Sistem memberitahunya bahwa setelah pertarungan itu, dia tidak lagi merasakan takut terhadap monster.
Dengan ekspresi serius dan percaya diri, seluruh sikap pemuda itu tampaknya telah berubah. Dia menoleh ke gurunya dan meminta pedang sungguhan agar dia bisa benar-benar bertarung. Gurunya dengan cemas bertanya apakah dia akan baik-baik saja dengan senjata sungguhan. Tapi protagonis hanya memberikan senyum penuh percaya diri kepada gurunya. Sangat terharu, Alejandro berpikir bahwa tuan muda akhirnya telah menjadi pria sejati. Goblin itu masih hidup, tetapi terlihat terluka parah dari serangan awal. Dengan pedang baru di tangan, Ryan bersiap untuk menghabisi makhluk itu selamanya. Tanpa ragu-ragu, dia memberikan serangan terakhir yang menentukan, mengakhiri hidup monster hijau itu. Kapten itu menyuruh Colin untuk memperhatikan baik-baik, karena cahaya baru sedang terbit bagi keluarga Sermon. Dia menegaskan bahwa sosok ini, tanpa diragukan lagi, adalah kepala keluarga Sermon berikutnya. Kemudian, kembali di kamarnya, pahlawan kita merenungkan kejadian hari itu. Anak laki-laki itu membasuh wajahnya dengan air, masih memproses kembalinya dia secara tiba-tiba ke masa lalu. Melihat bayangannya di jendela, dia melihat wajah dirinya yang lebih muda. Dia merenung bahwa jendela status dan bantuan sistem sangat efektif. Dengan bantuan mereka, dia berhasil mengatasi kutukan itu, membuktikan bahwa dia bisa menjadi lebih kuat. Tapi dia membuka jendela status lagi untuk memverifikasi sesuatu yang penting. Dia melihat dia mendapatkan poin pengalaman, tetapi jumlahnya sangat kecil. Dengan frustrasi, dia menyadari dia harus mengalahkan ribuan goblin hanya untuk naik level. Dia harus bergegas karena hari kejatuhan keluarganya semakin dekat. Dia melihat bayangannya, melihat dirinya di masa depan, tetapi sekarang dia tahu kutukan itu bisa dikalahkan. Tetap saja, dia melirik layar status, sadar bahwa dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Pemuda itu mempertimbangkan kesulitan keluarganya. Sudah 2 tahun sejak ayah dan saudara-saudaranya menghilang. Mereka mempertahankan status mereka sebagai keluarga besar dengan seutas benang, namun musuh mereka belum menyerang. Dengan tangan terkepal, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia punya cara untuk naik level. Dengan senyum dan aura biru bersinar di tangannya, dia menyatakan sudah waktunya untuk menguji metode kedua. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan rambut merah menyala dan topeng masuk dengan mengesankan. Adegan beralih ke lokasi lain di dalam mansion yang elegan yang sama. Mereka duduk di sebuah ruangan, dan wanita itu mengatakan bahwa dia mendengar kisah perburuan goblin. Meskipun begitu, dia bertanya mengapa dia memanggilnya dari latihan sihir. Ini adalah Sina, Kapten Korps Sihir, dan seorang Archmage lingkaran ketujuh yang kuat. Dia menuduhnya sombong karena seekor goblin, mengingatkannya bahwa sihir itu berbeda. Wanita itu bertanya apakah dia lupa mereka menghentikan pelatihannya karena kurangnya bakat. Ryan mengakui ini tetapi menjelaskan kutukan itu telah mencuri bakatnya, mencegahnya merasakan mana. Dia menegaskan bahwa itu hanya benar sampai kemarin, dan bertanya apa yang akan terjadi jika dia sekarang bisa merasakan mana. Sina benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata oleh pernyataan anak itu. Tiba-tiba, cangkir teh di atas meja mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang intens. Wanita itu kemudian melepaskan aura peri yang sangat besar, dengan seekor naga terbentuk di belakangnya. Dia menyuruhnya membuka matanya sekarang, karena dia telah menggambar sesuatu yang hanya terlihat dengan mana. Sina menantangnya untuk menggambarkan apa yang dia gambar jika klaimnya benar. Ryan dengan tenang menjawab bahwa itu adalah naga merah yang indah, membuat Sina tercengang. Dia kemudian bertanya apakah dia salah, dan wanita itu tergagap bahwa dia tidak salah. Dia bertanya-tanya bagaimana dia berubah begitu drastis, dan bagaimana dia melihat naga itu melalui formula rumitnya. Karena putus asa mencari jawaban, dia menuntut untuk tahu bagaimana dia tiba-tiba mengatasi kutukan keluarga. Protagonis itu kemudian menyebut nama Sina, bersiap untuk menjelaskan situasinya. Dia menyatakan tidak bisa menggunakan metode keluarga untuk memurnikan mana, dan itulah mengapa dia membutuhkan bantuannya. Kapten Korps Sihir itu mempelajarinya dengan saksama, mencoba memahami permintaannya. Dia tahu pemurnian mana adalah metode yang sangat diperlukan untuk mendapatkan kekuatan. Tapi ini berarti menempatkan nyawa tuan muda sepenuhnya di tangannya selama proses itu. Pemuda itu hanya memberikan senyum tenang, seolah tidak peduli dengan risikonya. Dia bertanya apakah dia berniat untuk mati, dan anak itu menjawab bahwa dia tidak bisa menahan kekuatannya. Dengan tatapan serius, dia menegaskan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia mintai hal ini. Dia kemudian mengingat saat di kehidupan masa lalunya ketika mereka disergap dalam pertempuran. Dalam ingatan itu, wanita itu terluka parah tetapi terus berjuang dengan keberanian yang luar biasa. Bahkan dengan tubuhnya yang mencapai batas, dia melindunginya sampai akhir tanpa ragu-ragu. Kembali ke masa kini, pahlawan kita menatap gurunya dengan keyakinan mutlak. Mengulurkan tangannya, dia berkata dia lebih mempercayainya daripada siapapun, dan dia setuju untuk membantu. Pemuda itu kemudian melepaskan sebagian pakaiannya, bersiap untuk ritual pemurnian. Saat dia berlutut, sebuah tanda aneh di dadanya mulai bersinar, bersama dengan aura biru yang menyelimuti tubuhnya. Sina mengumumkan bahwa dia akan memulai, dan kabut merah muda mulai memenuhi ruangan. Sina menggunakan metode pemurnian bumi biru, sebuah teknik yang hanya diketahui oleh pewaris langsung.
Protagonis itu ingat berlatih dengan metode ini di Aidian untuk menjadi lebih kuat. Penyihir itu memperingatkannya, mendesaknya untuk fokus karena prosesnya sangat berbahaya. Dia memperingatkannya tentang rasa sakit yang hebat yang akan dia rasakan dan bahwa dia tidak boleh bersuara atau bergerak. Dengan tatapan tegas, dia berkata bahwa jika sudah tak tertahankan, dia harus mempertimbangkan untuk menghentikan ritual itu. Pemuda itu merenungkan kata sakit setelah menanggung begitu banyak rasa sakit di kehidupan masa lalunya. Dia mengingat siksaan yang dideritanya di tangan pria berambut putih itu di masa depan, tetapi dia menolak untuk menyerah, menahan penderitaan dengan seluruh tekadnya. Anak laki-laki itu berteriak bahwa dia memercayainya, mengejutkan sang penyihir dengan tekadnya. Mengerti pesannya, Sina menutup matanya, fokus sepenuhnya pada tugas itu. Wanita itu melepaskan seluruh mananya, dan tubuh anak laki-laki itu mulai bersinar dengan intensitas yang menyilaukan. Energi melonjak melalui tubuh protagonis, matanya bersinar dengan kekuatan yang luar biasa, tapi sebuah peringatan. Sistem memperingatkan bahwa kutukan itu aktif, menyebarkan semua mana yang masuk. Sina menyadari bahwa kutukan itu persis seperti yang dijelaskan, tetapi dia sudah siap untuk ini. Untuk melawan efeknya, dia memutuskan untuk menuangkan lebih banyak mana ke dalam tubuh tuan muda. Sistem terus menampilkan peringatan bahwa kutukan itu aktif tanpa henti. Rian menyadari hanya dia yang bisa melihat peringatan itu, dan kutukan itu menguras mana dari mereka berdua. Sang penyihir mengerti bahwa bahkan mana seorang Archmage tidak dapat mengatasi kutukan yang kuat ini, tetapi dia berencana menggunakan metode AE untuk mengurung mana di dalam tubuhnya sendiri. Dengan melakukan itu, dia akan menipu kutukan dan menyimpan semua mana untuk dirinya sendiri. Sina terkejut melihat mana tidak lagi keluar dari tubuh tuan muda. Rambut pemuda itu bersinar saat sistem kembali memperingatkan bahwa kutukan itu aktif. Tapi kali ini, sistem menunjukkan bahwa dia berhasil menahan efek kutukan itu. Rasa sakit menyengat tubuhnya seperti sambaran petir, tetapi dia terus bertahan. Dengan tatapan penuh tekad, dia berteriak dalam hati bahwa dia tidak akan kalah, apapun yang terjadi. Dia mengingat pertempuran di masa lalunya, dan bahwa dia telah menahan rasa sakit yang jauh lebih buruk dari ini. Bagaimanapun juga, dia adalah pemain Grandmaster Aidian, dia tidak akan menyerah begitu saja. Di kehidupan itu, dia menghadapi tantangan yang luar biasa, dan dengan berani mengatasi semuanya. Pemahamannya tentang mana melampaui siapapun, dan dia akan memanfaatkan pengetahuan itu sekarang. Karena pengetahuan itu tidak tersimpan di dalam tubuh, tetapi terukir selamanya di dalam jiwanya. Dia kemudian berbicara pada Arkan, menyatakan dia tidak tahu Raja Iblis macam apa dia. Tapi bahkan dewa yang dikenal sebagai Aidion pun bukan tandingan kekuatan dan keterampilannya yang luar biasa. Tiba-tiba, tanda aneh di dadanya mulai retak memancarkan cahaya putih. Sang protagonis mengaum dengan sekuat tenaga saat semburan energi biru meletus dari tubuhnya. Penyihir itu terlempar ke belakang oleh kekuatan murni yang meledak dari anak itu. Mana emas sekarang mengalir lancar ke seluruh tubuhnya tanpa masalah. Tetapi setelah usaha yang luar biasa, pemuda itu akhirnya tumbang, benar-benar kelelahan. Dia merasakan kesadarannya memudar, tetapi berpikir tidak apa-apa karena dia berhasil. Pikirannya melayang kembali ke kenangan jendela penjara yang berlumuran darah itu. Dibandingkan dengan penderitaan di masa depan, rasa sakit yang baru saja dia rasakan bukanlah apa-apa. Dalam ingatannya, orang-orang bertopeng itu berbicara tentang menyingkirkannya dan kembali ke markas mereka. Tetapi tiba-tiba, sebilah pedang tajam menebas udara dengan kecepatan luar biasa. Seorang pria berkerudung muncul entah dari mana, menyerang para penjaga dengan pedangnya yang cepat. Penyusup misterius itu ngeri dengan pemandangan dan kondisi pemuda itu di ruang bawah tanah. Ryun dengan putus asa berteriak agar seseorang menghentikan penyusup yang telah menerobos area itu. Tetapi tiba-tiba, dia mendapati dirinya bingung, menatap langit malam dengan bulan purnama. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa berakhir di luar di hutan yang gelap dan menakutkan. Kemudian, seseorang memeluknya dan bertanya apakah dia akhirnya terbangun dari mimpi buruknya. Itu adalah Alejandro, mantan gurunya, berlumuran darah dan terluka parah. Kapten itu meminta maaf kepada pemuda itu karena terlambat menyelamatkannya. Wajah Rian berseri penuh, harap saat dia bertanya apakah dia datang untuk menyelamatkannya dari tempat itu. Tapi tuannya hanya menunduk, ekspresinya dipenuhi kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam. Dengan beberapa anak panah bersarang di punggungnya, dia memeluk tuan mudanya dan meminta maaf sekali lagi. Melihat tuannya tewas dalam pelukannya, sang protagonis berteriak dan menangis dalam keputusasaan. Dengan air mata mengalir di wajahnya, anak itu akhirnya terbangun dari mimpi buruk itu. Dia kembali ke tempat tidurnya sendiri, aman menyadari itu semua hanyalah mimpi buruk. Pemurnian mana berhasil, tetapi menghidupkan kembali ingatan mengerikan itu merusak suasana hatinya. Dia ingat teman-temannya meninggal dunia, tetapi sekarang dia punya cara untuk mencegah semua itu. Dengan bola mana di tangannya, dia tahu kekuatan barunya harus tetap menjadi rahasia, terutama dari keluarga Fatten, karena dia belum cukup kuat untuk menghentikan mereka. Dengan tatapan penuh tekad, dia memutuskan langkah selanjutnya adalah mempercepat kejatuhan keluarga. Keesokan harinya, dia bangun di tempat tidurnya dengan Sina dan Alejandro di sisinya.
Sang protagonis mengklaim pemurnian mana gagal, membuat keduanya sangat terkejut. Penyihir dan tuannya bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud anak itu. Pemuda itu tetap di tempat tidur saat keduanya menunggu penjelasan yang logis. Dia berpikir bahwa mengungkapkan kebenaran akan terlalu berisiko. Dia juga bertanya-tanya apakah mereka akan percaya ceritanya jika dia memberitahu mereka. Jadi, dia mengatakan bahwa dia mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa merasakan manapun di dalam tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya, mengatakan padanya dia bisa memeriksanya sendiri jika dia ragu. Sina tidak mengerti mengapa dia menyangkal kesuksesannya sendiri tetapi setuju untuk memverifikasi. Dengan aura berapi-api di tangannya, dia menggunakan kemampuan deteksi mana pada anak itu. Wanita itu memegang tangan sang protagonis saat energi hijau dan emas mengalir di antara mereka. Menggunakan sihirnya, dia mencoba merasakan jejak mana di tubuh tuan mudanya, tetapi yang membuatnya takjub, dia sama sekali tidak mendeteksi apapun dan terkejut. Sang protagonis tersenyum tipis, rencananya berjalan dengan sempurna. Penyihir itu bingung, mengatakan bahwa mana yang ada di sana sebelumnya telah lenyap begitu saja. Dia yakin kemarin tubuhnya dipenuhi mana, tetapi sekarang dia tidak merasakan apa-apa. Malu dan kehabisan kata-kata, dia bangkit dan bergegas keluar dari ruangan. Alejandro, prihatin dengan reaksinya, mencoba memahami apa yang terjadi. Dia kemudian memberitahu anak itu untuk tidak berkecil hati dan fokus pada latihan pedangnya. Tetapi sang protagonis menjawab bahwa dia tidak bisa melakukannya lagi, karena itu terlalu sulit. Alejandro terkejut dan tidak bisa berkata-kata oleh tanggapan tak terduga anak itu. Dia begitu terkejut sehingga dia tampak seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Waktu berlalu dan daun-daun musim gugur berjatuhan di atas rumah besar keluarga. 2 bulan berlalu dan salju musim dingin mulai menyelimuti seluruh perkebunan. Pelayan Colin menunggu dengan cemas di luar kamar tuannya. Dia sedih karena tuan mudanya sekali lagi tidak meninggalkan kamarnya. Dengan kepala keluarga yang pergi, Nyonya adalah satu-satunya yang berjuang untuk mempertahankan segalanya. Seorang kepala pelayan kemudian bertanya, apakah anak itu akan tinggal di kamarnya lagi hari ini. Dia berkomentar bahwa sudah 3 bulan sejak pemuda itu terakhir kali mendengarkan kapten. Pelayan lain berkomentar bahwa pada akhirnya itu semua hanyalah mimpi sesaat. Tetapi Colin membela tuan muda itu, bersikeras bahwa dia hanya mencoba memenuhi ekspektasi. Dia berteriak bahwa gosip mereka hanya mempercepat kehancuran keluarga Sermon. Karena bukan hanya di dalam rumah dia disebut tidak berguna, tetapi di seluruh kerajaan, wanita muda itu marah besar karena mereka menyebut anak laki-laki berusia 12 tahun dengan sebutan kejam seperti itu. Tetapi anggota staf lainnya membalas bahwa para pelayan mengundurkan diri satu persatu. Mereka kemudian menoleh ke Colin, bertanya apa yang akan dia lakukan tentang situasi ini. Di tempat lain, sang protagonis sedang makan dan menyadari ada yang aneh dengan makanannya. Dia memperhatikan menurunnya kualitas makanan, tanda yang jelas dari masalah keuangan. Dengan senyum jahat, dia berpikir bahwa semuanya berjalan persis seperti yang dia rencanakan. Dia merenungkan bahwa dirinya di masa lalu akan menghambur-hamburkan kekayaan keluarga untuk mencoba menyelamatkannya. Tetapi sekarang dengan pengalamannya dari Aideon, sang protagonis memiliki strategi yang jauh lebih baik. Dia akan menunggu saat yang tepat ketika musuh-musuhnya lengah, dan kemudian dia akan menyerang. Kejatuhan keluarga dimulai dengan hilangnya ayah dan kakak-kakaknya. Tempat latihan yang dulu ramai sekarang hampir sepi. Yang tersisa hanyalah beberapa ksatria tidak berbakat dan pelayan yang tidak mau bekerja. Bahkan para bangsawan yang pernah berusaha berteman dengan pemimpin berikutnya telah berhenti berkunjung. Menyaksikan kekacauan keluarga, mereka hanya berpaling dan pergi. Ini memungkinkan anak itu untuk bebas bertindak sebagai penyendiri tanpa ada yang mencurigai apapun. Tetapi kehancuran berjalan lebih lambat dari yang dia perkirakan, jadi dia harus lebih teliti. Tiba-tiba, Colin menerobos masuk ke kamarnya, dengan putus asa meneriakkan namanya. Dia memberitahunya sudah waktunya untuk berlatih dan Kapten Ksatria sedang menunggu. Tuan muda itu memasang ekspresi bosan, jelas tidak ingin meninggalkan tempat tidurnya untuk berlatih. Dia menarik selimut menutupi kepalanya dan meminta izin untuk tidak ikut, tetapi pelayan itu tidak mau menerimanya. Dengan ekspresi muram, wanita muda itu menarik selimutnya dengan sekuat tenaga. Sang protagonis terkejut dengan tindakan pelayan itu saat dia menangkapnya tanpa ampun dan tanpa basa-basi, dia menggendongnya untuk membawanya secara paksa ke tempat latihannya. Dengan gigi terkatup dan tatapan penuh tekad, gadis itu menunjukkan bahwa dia tidak main-main. Dia berteriak bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan keluarga Sermon, mengingat saat dia masih bayi. Pemuda itu terkekeh melihat situasi saat dia membawanya dari kamar seperti karung kentang. Di lapangan latihan, pemuda itu dibawa untuk sesi lain dengan tuannya. Alejandro meneriakinya, bertanya berapa kali dia harus diajari cara memegang pedang. Sang guru menjelaskan bahwa ilmu pedang yang dia pelajari memasukkan mana ke dalam pedang di setiap ayunan. Dengan tatapan bosan, sang protagonis berpikir bahwa tuannya juga belum menyerah padanya. Dia ingin membalas kesetiaan mereka, tetapi dia tidak boleh ketahuan berlatih diam-diam di malam hari. Dominasi tubuh adalah skill asing yang digunakan untuk menutupi keadaan sebenarnya dari tubuh seseorang.
Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa pengalamannya telah meningkat, memberinya poin baru. Statistik stamina dan kekuatannya meningkat, dan dia merasakan sakit yang aneh dan tajam. Panik, pemuda itu mengaku perlu ke kamar kecil dan kabur dari sesi latihan. Di kamar mandi, dia menyadari skill itu masih tidak stabil dan bisa rusak dengan gerakan tiba-tiba. Dia membuka jendela statusnya untuk memeriksa kemajuannya setelah begitu banyak latihan. Anak itu sekarang level 3, dan atributnya telah meningkat secara signifikan dari awal. Sambil tersenyum, dia melihat bahwa 3 bulan latihan rahasia membuahkan hasil. Dia berencana untuk naik level setelah atributnya mencapai 20, memungkinkannya mendapatkan kelas hantu. Di luar, dia melihat tuannya bersama seorang tamu dan menjadi penasaran dengan identitas mereka. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Truno Hill, manajer umum keluarga Sermon, dan meminta maaf. Dia menyerahkan surat kepada pemuda itu, yang merasakan situasi ini berbeda dari kehidupan masa lalunya. Ryan mengambil gulungan itu, sudah mengetahui isinya dari pengalaman masa lalunya. Surat itu berisi undangan ke pesta yang diselenggarakan oleh pangeran kedua, Kyle Daron. Tepat pada hari itu, bagian terakhir dari rencana kejatuhan keluarga Sermon mulai dijalankan. Dalam perjalanan ke pesta, sang protagonis menguap mengantuk di dalam kereta. Truno berkomentar bahwa dia telah tidur sejak mereka berangkat, dan pemuda itu mengeluh tentang Colin. Dia ingat pelayan itu dengan bersemangat memilih pakaiannya hingga larut malam. Manajer itu berkata dia mengerti, karena baik Alejandro maupun Sina tidak bersama mereka. Dan baru-baru ini, segerombolan besar monster tiba-tiba muncul di perbatasan. Tugas keluarga Sermon adalah mencegah monster-monster ini memasuki benua. Dan dengan Sina sebagai kepala keluarga sementara, dia tidak bisa menolak panggilan Nyonya. Akibatnya, seorang bocah nakal berusia 12 tahun menuju ibu kota sebagai perwakilan keluarga, tetapi Truno bersikeras bahwa tidak ada seorang pun di kerajaan yang berani menyakiti anggota langsung keluarga Sermon. Ryan berpikir itu mungkin benar jika keluarga itu masih sekuat dulu. Sekarang setelah keluarga itu melemah, kepalanya harus secara pribadi menghadiri perayaan ulang tahun. Anak itu menyeringai, memikirkan bagaimana dia sendiri merekayasa situasi ini. Mereka akhirnya tiba di Derbone, ibu kota kerajaan Darien. Kota itu megah dan indah, dipenuhi dengan arsitektur yang megah dan dibuat dengan baik. Kerumunan pelayan dan dayang menunggu mereka di pintu masuk istana megah. Saat dia turun dari kereta, dia disambut oleh seorang wanita pirang dan seorang penjaga. Seorang pria berambut pirang dengan senyum, mencurigakan menyambutnya sebagai naga dari Drea. Ini adalah Kyle Darin, pangeran kedua dari kerajaan Darin dan tuan rumah pesta. Truno mengucapkan terima kasih atas undangan dan keramahan kerajaan atas nama tuan mudanya, tetapi Ryan mencibir dalam hati pada kata keramahan saat dia menatap pangeran. Di perjalanan, dia merasakan tatapan setiap warga tertuju pada kereta mereka. Keluarga itu pernah begitu dihormati sehingga semua orang khawatir tentang penurunannya. Pandangan kasihan dan keprihatinan akan masa depan datang dari segala arah. Rumor tentang anak itu telah menyebar, menggambarkannya sebagai seorang berandalan. Dia memperhatikan ekspresi menghina dari para bangsawan, tetapi ini semua adalah bagian dari rencananya. Dengan senyum percaya diri, dia berpikir bahwa semuanya berjalan persis seperti yang dia inginkan. Pemuda itu kemudian berperan sebagai orang bodoh, menyapa semua orang dengan senyum ceria yang dipaksakan. Truno sangat malu dengan perilaku tuan mudanya dan tidak tahu harus melihat kemana. Tamu pesta lainnya tertawa dan tanpa ampun mengejek keadaan anak itu. Kilatan jahat di matanya, dia bertanya-tanya berapa lama lagi dia harus melanjutkan sandiwara ini. Di tempat lain, beberapa penjaga membahas kedatangan tuan muda di kastil. Mereka telah tiba seminggu sebelumnya untuk melindungi anak itu selama perayaan. Mereka datang lebih awal agar dia bisa berinteraksi dengan bangsawan lain, tetapi itu tidak pernah terjadi. Salah satu dari mereka mengingat bagaimana pemuda itu bahkan tidak bisa memberikan salam yang pantas. Dan sejak kedatangannya, dia tidak pernah meninggalkan kamarnya sekalipun, membuat semua orang frustrasi. Seorang penjaga mengeluh bahwa pesta itu dipenuhi dengan makanan lezat, minuman, dan wanita cantik. Frustrasi, kapten mengirim rekrutan terbaru untuk mencoba dan membujuk tuan muda itu. Tetapi rekrutan itu kembali untuk melaporkan bahwa anak itu akan menghadiri perjamuan malam ini dan meminta pengawalannya. Ryan merenungkan bahwa beberapa hari terakhir ini memungkinkannya untuk berlatih tanpa gangguan. Dia menatap keluar jendela, berpikir bahwa menghadiri perjamuan bukan hanya karena mempertimbangkan para penjaga. Dia memiliki tujuan yang lebih besar dalam pikirannya dan tidak akan membiarkan kesempatan ini lolos. Dia tahu bahwa hari ini pria itu akan datang dan dia harus siap untuk pertemuan mereka. Pria yang menyiksanya di masa depan, Sons Vatten, musuh bebuyutan keluarganya. Kemudian di perjamuan kerajaan, suasananya meriah saat semua orang menikmati perayaan itu. Tiba-tiba, seorang pembawa acara mengumumkan kedatangan tuan muda Sons Vatten, pintu-pintu terbuka dan cahaya cemerlang membanjiri pintu masuk ballroom megah. Sons Vatten masuk dengan postur yang mengesankan dan ekspresi kesombongan murni. Dia melangkah melewati aula dengan pengawalnya saat semua mata tertuju padanya dengan kekaguman. Truno menatapnya dengan jijik saat pemuda itu mendekat untuk menyambutnya.
Sons mengenali kepala pelayan itu dan menyapanya dengan senyum yang tidak tulus. Dia menyebutkan mendengar keluarga Sermon tiba lebih dulu dan menanyakan kabar tuan muda. Dengan nada provokatif, dia menanyakan keberadaan Rian Sermon yang terkenal. Truno menjadi gugup mendengar pertanyaan itu, tidak yakin bagaimana harus menanggapi pemuda itu. Sons kemudian mengungkit rumor tentang kemunduran keluarga Sermon untuk mengejek kepala pelayan itu. Dia membanggakan telah mencapai lingkaran sihir kelima pada usia 15 tahun. Tetapi menghina keluarga Sermon di wilayahnya sendiri lebih dari yang bisa ditoleransi oleh Truno. Sons mengklaim dia tidak percaya rumor itu dan bersikeras mereka harus menghukum siapapun yang mempermalukan keluarga itu. Truno marah dengan kelancangan pemuda itu, memanggilnya berandalan di depan wajahnya. Pada saat itu, sebuah suara mengumumkan pintu masuk Nagadrea, Tuan Muda Rian. Sons berbalik ke arah pintu untuk melihat sang protagonis masuk dengan penuh percaya diri. Truno tercengang, bertanya-tanya mengapa anak itu tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan kamarnya. Aura yang bersinar menyelimuti sang protagonis, yang sekarang membawa dirinya seperti bangsawan sejati. Mengenakan setelan elegan, dia memancarkan kepercayaan diri yang membuat semua orang di aula terkesan. Para tamu berbisik bahwa dia tampak sangat berbeda dari rumor yang mereka dengar. Mereka berkomentar bahwa kehadirannya yang bermartabat tampaknya tidak menandakan keluarga yang sedang menurun. Sons menjadi jengkel saat melihat nama Sermon sekali lagi menarik perhatian semua orang. Mendidih karena cemburu, dia mengepalkan tinjunya erat-erat sambil mengawasi tuan muda itu. Rian mendekati saingannya dengan tatapan menantang dan postur percaya diri. Dia bertanya apakah dia adalah Sons Vatten, mengatakan bahwa kakaknya telah memberitahunya banyak hal tentang dia. Truno terkejut mendengar nama Lats, putra keempat keluarga yang hilang. Tamu lain juga mulai berbisik tentang kerabat anak itu yang hilang. Sons, dengan gugup, menjawab bahwa dia juga tahu beberapa hal tentang tuan muda itu. Tetapi Rian memotongnya, mengatakan bahwa kakaknya menggambarkannya sebagai orang yang sangat baik. Dia memujinya, mencatat bahwa bahkan setelah meninggalkan akademi dalam beberapa bulan, reputasinya sangat bagus. Senyum provokatif bermain di bibirnya saat dia menoleh ke saingannya yang mendidih karena amarah. Sang protagonis mengingat bagaimana dia seharusnya melindungi teman sekelas yang diintimidasi di akademi dan bagaimana dia juga membantu seorang siswa perempuan yang diganggu oleh orang lain. Sons menjadi semakin marah setiap kali perbuatan baiknya yang dibuat-buat disebutkan. Pemuda itu melanjutkan ejekannya, menyebutkan sesuatu tentang lutut saudaranya. Truno kemudian menyela, mengatakan dia mendengar Sons membawa obat yang sangat baik untuk Lats. Kepala pelayan mengatakan kapten punya pesan, tetapi dia sepertinya sudah melupakannya. Rian mencondongkan tubuh ke dekat saingannya dan membisikkan sesuatu di telinganya sambil menyeringai. Dengan marah, Truno menarik anak itu menyuruhnya berhenti menatap saingannya. Dengan aura biru berkedip di matanya, sang protagonis menikmati reaksi Sons. Sons marah dengan penghinaan itu, tidak bisa mempercayai keberanian tuan muda itu. Matanya dipenuhi kebencian, dia bertanya-tanya bagaimana Rian berani mengancamnya seperti ini. Tetapi pahlawan kita mengabaikannya, berpikir bahwa Sons harus menjadi lebih marah lagi, karena kemarahan musuhnya adalah benih penting untuk rencana besarnya. Kemudian, di kamarnya, Sons benar-benar diliputi amarah. Dia menghancurkan vas di lantai, berteriak bahwa ruang perjamuan bukanlah medan perang. Dengan mata penuh kebencian, dia mengutuk Rian, mengingat apa yang dikatakan anak itu tentang ras. Di akademi, semua orang tahu reputasi Sons dan takut padanya karena kekuatannya. Tetapi kenyataannya, dia dikeluarkan dan keluarganya menutupi insiden itu untuk mencegah skandal. Rasa malu dari waktu itu tidak pernah dimaksudkan untuk diungkapkan kepada orang luar. Sons gemetar karena marah, mengingat hari saat dia dihadapi oleh Raz. Raz menuduhnya telah melewati batas, menghadapinya dengan panah guntur yang berderak. Putus asa, Sons mencoba menjelaskan, mengklaim dia tidak tahu gadis itu adalah pacarnya. Tetapi Raz menegurnya karena menggunakan sihir untuk menyakiti sesama siswa. Dengan tatapan dingin, Raz mengancam nyawanya jika dia tidak memberikan permintaan maaf yang tulus. Dipermalukan dengan air mata di matanya, Sons dipaksa berlutut dan memohon pengampunan. Hari itu, Raz menggunakan sihir guntur dan mempermalukannya di depan semua orang. Kembali ke masa kini, Sons berteriak marah dan frustrasi pada ingatan itu. Dia menyatakan rencana harus dilanjutkan dan dia perlu membungkam adik laki-laki Raz. Senyum jahat merekah di wajahnya saat dia membayangkan nasib buruk yang menanti Rian. Sons pergi ke ruangan gelap dan memanggil seseorang untuk pertemuan rahasia. Pintu terbuka, dan bayangan misterius memasuki ruangan untuk bertemu dengan pemuda itu. Sons terkejut dengan siapa yang ada di sana, mengomentari pertemuan tak terduga itu. Dengan ekspresi serius, dia menyadari pertemuan tengah malam ini adalah tingkat tertinggi. Sosok dalam bayangan itu adalah Truno Hilde, kepala pelayan keluarga Sermon, dan pengkhianatnya. Sementara itu, kereta protagonis meluncur melalui jalan-jalan kota yang gelap. Rian merenung bahwa dia telah mencapai semua yang diinginkannya di pesta dan menghilangkan citra pembuat onarnya. Yang terpenting, dia membuat Sons Vatten memakan umpannya dengan sempurna seperti yang telah dia rencanakan.
Truno memuji anak itu, mengatakan penampilannya di pesta sangat luar biasa dan memulihkan harapan. Tetapi dia membalas bahwa dia malah memulai perkelahian daripada menjalin aliansi dengan bangsawan lain. Pelayan itu mengakui bahwa tindakan tuan muda memang sangat memuaskan untuk ditonton. Dengan seringai percaya diri, sang protagonis tahu rencananya berjalan dengan sempurna. Dia kemudian mengetuk dinding kereta, mengaktifkan mekanisme peredam suara rahasia. Truno terkejut dengan tindakan tiba-tiba itu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Rian menatapnya dengan ekspresi serius dan bertanya tentang percikan harapan itu. Pelayan itu waspada, menyadari anak itu telah mengaktifkan kedap suara kereta. Dengan tatapan dingin, Rian mengatakan bahwa jika dia benar-benar percaya itu, dia seharusnya tidak mengkhianati keluarga. Pelayan itu ketakutan, berkeringat dingin mendengar tuduhan tuan muda. Dengan putus asa, dia bertanya, apa maksud anak itu hanya untuk diberitahu bahwa kejahatannya sangat besar. Kereta melanjutkan perjalanannya di bawah sinar bulan saat ketegangan semakin meningkat. Tetapi sang protagonis menambahkan bahwa kejahatan itu dilakukan untuk keluarga Sermon dan karena itu dapat dimaafkan. Rahang Truno ternganga, tidak dapat memahami bagaimana tuan muda mengetahui rahasianya. Gemetar ketakutan, dia membungkuk dan bertanya seberapa banyak yang diketahui anak itu tentang rencananya. Rian berkata dia tahu Truno tidak punya pilihan lain, dan karena alasan itu, dia akan memberinya kesempatan. Dengan tatapan mengancam, dia menginstruksikan pelayan itu untuk mendengarkan baik-baik dan kemudian memutuskan sendiri. Truno balas menatap dalam diam, berkeringat deras saat menunggu usulan anak itu. Kereta melanjutkan jalannya saat keduanya membahas masa depan keluarga. Sang protagonis dengan tenang memaparkan rencananya, dan pelayan itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Truno tertegun oleh kecerdasan dan keberanian dari skema tuan muda. Dia tidak percaya seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bisa memikirkan hal seperti itu. Dengan gigi terkatup, dia bertanya-tanya bagaimana Rian bisa mengatur semua ini sendirian. Pemuda itu balas menatapnya, matanya bersinar dengan aura biru yang serius. Pelayan itu kewalahan, menutupi wajahnya dengan tangan, tidak yakin harus berbuat apa. Setelah pertimbangan panjang, dia akhirnya membuat keputusan dan menghela napas lega. Dengan air mata berlinang dia berkata ingin berteriak karena kebahagiaan dan emosi yang murni. Senyum puas muncul di wajah sang protagonis saat dia mengakui pilihan pelayan itu. Sang protagonis memperingatkan Truno bahwa mereka sudah melewati jalan utama dan sesuatu akan terjadi. Pelayan itu bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa tersenyum, mengetahui bahaya yang akan datang. Dia menyadari itu bukan senyum biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan dingin. Tatapan tuan muda menyimpan niat balas dendam yang kejam dan membuat merinding. Tiba-tiba, kereta berhenti mendadak, asap hitam mengepul dari roda yang rusak. Seorang penjaga bertanya mengapa mereka berhenti, tetapi kusir tetap diam, tidak merespons. Ksatria itu mendekat dan melihat pria itu terkulai, menunjukkan tanda-tanda keracunan yang jelas. Beberapa saat kemudian, sebuah anak panah ungu mengenai kuda penjaga itu, menyebabkannya roboh. Panik, Ksatria itu berteriak bahwa ini adalah penyergapan dan memerintahkan semua orang untuk melindungi kereta. Serbuan panah yang diresapi mana menghujani para penjaga dari langit. Para penyihir pengawal mendirikan penghalang untuk melindungi diri dari serangan mendadak. Kapten penjaga berteriak marah pada serangan pengecut terhadap keluarga Sermon. Panah-panah itu membombardir penghalang magis, menyebabkannya retak di bawah kekuatan tanpa henti. Kapten memerintahkan agar tidak ada yang mendekati kereta, memperingatkan bahwa bahkan sekutu pun akan dijatuhkan. Tetapi seorang penjaga mengintip ke dalam dan melihat bahwa tuan muda telah menghilang. Dia berteriak putus asa bahwa Rian telah pergi, membuat para ksatria lainnya panik. Dari kejauhan, para ksatria membeku, tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap hilangnya anak itu. Di tempat lain, sosok berkerudung di atas kuda berlari dengan kecepatan tinggi di bawah bulan purnama. Dengan tatapan penuh tekad, pria misterius itu menarik napas dalam-dalam dan terus maju. Pelayan itu bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa tersenyum, mengetahui bahaya yang akan datang. Penculik itu menggendongnya di punggung, melarikan diri dari tempat kejadian dengan kecepatan luar biasa. Sistem memberitahunya bahwa beberapa kelainan status sedang diaktifkan di tubuhnya. Dia bertanya-tanya berapa banyak waktu telah berlalu, memperhatikan banyak mantra yang dirapalkan padanya. Dia tahu bahwa sekarang para penjaga keluarga pasti dalam kekacauan total. Di kehidupan masa lalunya, penculikannya menyebabkan kehancuran keluarga karena semua orang meninggalkan pos mereka untuk mencarinya. Tapi sekarang, dia bisa mengubah insiden ini menjadi keuntungannya dan memanipulasi peristiwa yang akan datang. Truno terkejut dengan gagasan kejatuhan palsu dan gagal memahami rencananya. Rian menjelaskan bahwa mencoba membangun kembali keluarga sekarang akan menjadi kesalahan besar. Keluarga lain akan merasa terancam dan bersatu untuk menyerang keluarga Sermon.
Itulah sebabnya dia menyebarkan desas-desus tidak berguna untuk membuat mereka lengah, tetapi dia tahu keluarga Faten akan mencoba menyingkirkannya bagaimanapun juga. Dengan senyum jahat, dia berkata bisa menggunakan keserakahan mereka untuk keuntungannya sendiri. Karena Sons termakan ejekannya, dia pasti akan bergerak setelah kembali dari ibu kota. Dan dengan sekutu orang dalam seperti Truno, rencananya menjadi lebih sempurna. Pelayan itu menatapnya dengan senyum percaya diri, tampaknya telah membuat pilihannya. Rian menekankan padanya untuk memutuskan apakah insiden ini akan menandai akhir mereka atau awal dari kelahiran kembali mereka. Sebuah notifikasi sistem mengonfirmasi bahwa sihirnya dan formula bumi biru sedang menahan efeknya. Sang protagonis berpikir bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi menawarkan permintaan maaf. Dia menatap penculiknya dengan kilatan hijau di matanya dan mempersiapkan diri. Dengan gumaman permintaan maaf, pria misterius itu membawanya pergi dalam pelukannya. Sang protagonis memberitahu Truno untuk tetap pada rencana karena itu adalah satu-satunya jalan penebusannya. Pelayan itu menangis dengan penyesalan dan rasa bersalah karena mengkhianati kepercayaan tuannya. Sistem mengumumkan bahwa semua atributnya telah mencapai 20, membuka atribut baru. Dengan mata bersinar, dia berpikir bahwa syarat pertama untuk pertumbuhan telah terpenuhi. Di hutan yang gelap, sekelompok sosok berjubah menunggu seseorang. Penculik itu tiba dengan rian di lengannya, melaporkan misi yang sukses. Sons Faten muncul, mengungkapkan dirinya sebagai dalang di balik penculikan tuan muda. Dia menyatakan keterkejutannya melihat Truno sendiri menjual tuan mudanya. Truno bersikeras kata-kata Sons tidak adil, dia hanya melakukan apa yang diperlukan. Tetapi pemuda itu mencibir, memberitahunya bahwa dia harus menerima konsekuensi dari pengkhianatan terhadap tuannya. Dengan seringai, dia menyerahkan gulungan berisi informasi yang dia janjikan kepada Truno. Truno bertanya apakah informasi itu dapat diandalkan, dan Sons mengonfirmasi keasliannya. Keluarga Aisen dikenal karena pembunuhan kontrak, tetapi mereka juga berurusan dengan intelijen berharga. Gulungan itu berisi rincian tentang keberadaan para pewaris yang hilang. Rian sekarang mengerti mengapa Truno mengkhianati keluarga Sermon. Pelayan itu melakukan semua ini dalam upaya menemukan kakak-kakak protagonis. Dengan sumber daya keuangannya yang besar, keluarga Faten mengalahkan tawaran semua orang untuk informasi itu. Sons mengusir Truno, menyebutnya pengkhianat, dan menyatakan perannya sudah selesai. Pelayan itu memohon padanya untuk menepati janjinya dan tidak menyakiti anak itu. Dengan senyum jahat, Sons bersumpah tuan muda akan kembali ke rumah tanpa satu goresan pun. Saat Truno pergi, seorang penjaga bertanya apakah mereka harus membereskannya, tetapi Sons menolak. Dia menjelaskan pelayan itu sudah menjadi orang yang terkutuk. Keluarga Sermon tahu tentang pengkhianatannya. Agar rencana besarnya berhasil, Truno harus kembali, dan semuanya telah diatur untuk itu. Seorang penjaga bertanya apakah dia akan menangani pelayanan ini, dan Sons mengonfirmasi bahwa dia telah menunggu saat ini. Di penjara bawah tanah yang gelap diterangi oleh cahaya bulan, sang protagonis menemukan dirinya sekali lagi. Sons menjambak rambutnya, bertanya apakah dia akhirnya memahami situasinya. Pahlawan kita balas menatapnya dengan tatapan tenang dan menantang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sons menertawakan pemandangan itu, merasa lucu melihat pewaris Sermon dalam keadaan seperti itu. Rian bertanya apa yang dia lakukan, dan Sons mengungkapkan bahwa dia telah menangkap garis keturunan Sermon yang terakhir. Anak itu mengancamnya, tetapi Sons hanya mencibir, mengingat ejekan di aula perjamuan. Dia bertanya apakah Rian mengancamnya lagi, menatapnya dengan jijik. Senyum percaya diri tetap ada di wajah sang protagonis saat dia terus menatap balik dalam diam. Sons mengatakan bahwa, meskipun dia mungkin telah mendengar banyak hal dari saudaranya, dia tidak tahu cerita lengkapnya. Dia bertanya apakah Rian tahu bahwa dialah yang ingin ayah dan saudara-saudaranya lenyap. Marah, dia menendang anak itu, menuntut untuk tahu bagaimana dia berani mengacaukan keluarga Faten. Sons memukul sang protagonis, menegurnya karena keberanian dan sikapnya. Pemuda itu menahan pukulan, kilatan hijau bersinar di matanya. Dengan senyum jahat, Sons mengungkapkan bahwa Truno menjualnya demi informasi tentang saudara-saudaranya. Dia berteriak bahwa tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya, dan bahwa ini semua adalah bagian dari rencana besarnya. Penculikan ini adalah landasan perang yang akan datang antara keluarga Faten dan Sermon. Dengan jijik, Rian berpikir bahwa Sons terlalu banyak bicara untuk seseorang di posisinya. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, sang protagonis melepaskan aura hijau dan bersiap untuk bertindak. Sons tertegun melihat energi terpancar dari tubuh tuan muda. Anak itu mengaktifkan lingkaran sihir, dan cahaya hijau cemerlang membanjiri penjara bawah tanah. Lingkaran sihir meluas menciptakan segel kuat di seluruh area. Sons melindungi wajahnya, ketakutan oleh sihir tak terduga dari anak yang diremehkannya. Energi hijau menyelimuti seluruh tubuh Sons saat dia berjuang untuk memahami situasinya. Rian menyatakan dia telah menunggu hari ini sejak kembali ke Drea, dan sekarang dia akan membalas dendam. Ketakutan, Sons menuntut untuk tahu apa yang terjadi, tetapi anak itu tetap diam.
Dia hanya menonton saat musuhnya tanpa ampun, terperangkap dalam perangkap magisnya. Cahaya hijau berkedip dari puncak menara dengan latar belakang langit malam dan bulan purnama. Sihir Rian menjerat Sans, mengangkatnya ke udara, dan membuatnya benar-benar tak berdaya. Sans berteriak putus asa bertanya mengapa tidak ada yang terjadi padanya. Dia menganggap anak itu melakukan semua ini hanya untuk mengulur waktu beberapa detik. Rian mendekat, memanggilnya idiot, dan mengingatkannya tentang sesuatu yang penting. Dia menatapnya dengan ekspresi serius dan senyum menghina. Sang protagonis mengatakan dia terlalu banyak bicara, dan sekarang saatnya membayar kejahatannya. Energi hijau mengencang di leher Sans, dan dia mulai tercekik oleh sihir itu. Dia terbatuk merasakan sakit yang luar biasa di tenggorokannya, tidak bisa menarik napas. Dalam kepanikan, Sans menyadari dia tidak bisa lagi berbicara dan mulai panik. Rian mengungkapkan dia menggunakan lingkaran sihir keheningan untuk menyegel kemampuan Sans merapal mantra. Dia bertanya bagaimana rasanya menjadi penyihir yang tidak bisa merapal satu mantra pun. Sans mencoba menggunakan sihir ungu untuk membebaskan diri, tetapi tidak dapat merapal apapun. Dia putus asa sejenak, tetapi kemudian ingat dia masih bisa merapal bola api tanpa mantra. Rian menjelaskan bahwa hanya mantra hingga lingkaran ketiga yang dapat dirapal tanpa mantra. Sans merapal bola api ungu, bersiap untuk menyerang protagonis dengan sekuat tenaga. Tapi, Rian menyatakan kesalahan fatalnya adalah mengandalkan mantra lingkaran kedua. Bola api itu menyelimuti anak itu sepenuhnya, tetapi gagal menyebabkan kerusakan apapun. Dengan senyum jahat, Sans berpikir ayahnya akan memaafkannya karena mematahkan salah satu kaki anak itu. Tetapi dia terkejut melihat serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Kaki sang protagonis bersinar dengan sihir hijau dan ungu, dan dia berdiri di sana tanpa cedera. Sebuah notifikasi sistem mengonfirmasi bahwa dia telah berhasil menahan mantra bola api. Ans meluncurkan bola api lain yang lebih kuat, tetapi Rian tetap tidak terluka dan mengejeknya. Dia bertanya apakah Sans benar-benar percaya dia akan diam saja dan menerima pukulan itu. Sang protagonis menciptakan lingkaran sihir biru untuk bersiap melakukan serangan balik, dan dengan seberkas cahaya biru, dia dengan mudah meniadakan bola api musuhnya. Sans terkejut melihat sihirnya dihilangkan dengan begitu mudah. Rian mengungkapkan kemampuan gangguan mana miliknya, yang dapat meniadakan mantra secara instan. Dia menjelaskan bahwa dia dapat membatalkan sihir apapun dengan level yang telah ditentukan, membuat serangan Sans tidak berguna. Dengan gigi terkatup karena marah, Sans tidak percaya dia telah dikalahkan secara telak. Sans menarik belati dan menerjang ke depan, tetapi sang protagonis sudah siap untuknya. Dia terkejut melihat Rian dengan mudah melepaskan diri dari rantainya. Anak itu menghancurkan sisa rantai, mengatakan bahwa itu bukan apa-apa baginya sekarang. Dia mengungkapkan bahwa lingkaran sihirnya tidak berhenti hanya pada 2, dan dia punya lebih banyak kejutan. Lingkaran sihir ketiga muncul, dan Sans ketakutan oleh kekuatan pemuda itu. Mantra kelumpuhan menyerang Sans, membantingnya dengan keras ke tanah. Dengan senyum puas, Rian menyaksikan musuhnya menderita di bawah efek mantra itu. Sans berteriak kesakitan saat dia tersetrum oleh sihir sang protagonis. Anak itu mendekat, menyatakan bahwa peran sekarang telah terbalik, dan dialah yang memegang kendali. Dia menatap saingannya yang jatuh, menikmati momen balas dendam yang manis ini. Beberapa waktu kemudian, Sans terbangun, bingung melihat Rian duduk di hadapannya. Dia mengerang kesakitan, tidak bisa bergerak karena mantra kelumpuhan itu. Sang protagonis bertanya apakah dia sudah bangun, lalu dengan santai mengomentari belati yang dibawanya. Sans berjuang melawan rantai, tetapi mendapati dirinya benar-benar tidak bisa bergerak. Dia terkejut menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari ikatan itu. Marah, dia berteriak pada anak itu, hanya untuk menyadari suaranya telah kembali normal. Dia memperhatikan rantai itu terbuat dari besi biasa, bukan logam penekan mana, yang membuatnya semakin jengkel. Sans mencoba menggunakan sihir tebasan anginnya untuk memutuskan rantai. Tapi Rian menyerangnya, bertanya apakah dia benar-benar menganggapnya bodoh untuk mencoba sesuatu yang begitu jelas. Sans mengerang kesakitan, bertanya-tanya bagaimana anak itu menyerangnya tanpa lingkaran sihir. Rian bertanya apakah Sans benar-benar berpikir dia akan memenjarakan seorang penyihir tanpa tindakan pencegahan. Dengan seringai sambil memegang belati, dia mengungkapkan bahwa dia telah menggambar lingkaran sihir langsung pada Sans. Dia kemudian menebas Sans dengan belati, mengaktifkan lingkaran sihir darah. Sans ngeri dan ketakutan dengan apa yang telah dilakukan sang protagonis padanya. Lingkaran sihir darah muncul di dadanya, sebuah seni terlarang dan sangat menyakitkan. Rian menjelaskan sihir ini dirapal saat korban tetap sadar sepenuhnya. Dia ingat bahwa Sans melakukan hal yang sama padanya ketika dia baru berusia 12 tahun. Putus asa, Sans menuntut untuk tahu bagaimana dia mengetahui mantra itu dan mengapa dia bisa menggunakan mana. Pemuda itu menjawab bahwa itu semua berkat ingatan dan pengalaman dari kehidupannya di Aedian. 3 bulan lalu, dia fokus untuk menaikkan level skill penyembunyiannya untuk berlatih secara rahasia. Memperoleh skill lain itu mudah berkat rahasia sirkuit yang telah dia pelajari. Setiap jurus memiliki sirkuit yang unik dan mana dialirkan ke dalamnya untuk aktivasi.
Sebagai pemain ahli, dia bisa merasakan sirkuit ini dan mengingat setiap jurus. Oleh karena itu, dia tidak perlu belajar atau berlatih berulang kali untuk menguasai jurus baru. Baginya, latihan hanyalah jalan pintas untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Menggunakan jurus penyembunyiannya, dia meninggalkan mansion dan memasang jebakan untuk menangkap Sons. Lingkaran sihir yang dipasang kembali dimaksudkan untuk memperkuat rasa sakit yang ingin ditimbulkan oleh Sons. Dengan belati berlumuran darah di tangan, dia menyatakan bahwa sekarang Sons akan merasakan rasa sakit yang sama persis. Ledakan cahaya merah menerangi menara saat pembalasan dendam sang protagonis dimulai. Sons berteriak memohon agar dihentikan, karena rasa sakit dari lingkaran sihir itu tak tertahankan. Dengan belati di tangan, Rian bertanya sambil tersenyum apakah mereka harus menyudahinya hari ini. Sons menangis kesakitan, mencoba berbicara, tetapi nyaris tidak bisa membentuk kata-kata karena penderitaannya. Sang protagonis berbalik, dan Sons mencoba memperingatkannya tentang bahaya yang mendekat. Dia berteriak bahwa anak buah Faten akan segera tiba, dan Rian harus melarikan diri. Anak itu bertanya bagaimana dia tahu pasukan bantuan akan datang seminggu lagi, yang mengejutkan Sons. Rian mengungkapkan bahwa dia tahu Sons memerintahkan anak buahnya untuk kembali dalam seminggu untuk menyiksanya. Sons terkejut, menyadari sang protagonis tidak pingsan selama ini. Tapi Rian menambahkan, dengan mengetahui kepribadiannya, dia tidak akan benar-benar memperingatkannya tentang bahaya. Dengan gigi terkatup, Sons menyadari dia telah ditipu dan jatuh tepat ke dalam perangkap anak itu. Sang protagonis menyebutkan unit langsung keluarga Faten, para jari dari klan itu. Putus asa, Sons berteriak bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan pasukan bantuan sedang dalam perjalanan. Tapi Rian mengabaikannya dan melayangkan pukulan ke wajahnya, membungkamnya untuk selamanya. Lingkaran sihir darah di dadanya bersinar terang saat siksaan berlanjut. Anak itu menyuruhnya untuk terus berteriak, berjanji tidak akan menyentuhnya lagi selama sisa hari itu. Sons meneriakkan nama Rian, suaranya dipenuhi dengan semua kebencian dan rasa sakit yang dia rasakan. Sang protagonis bersiap untuk menyambut para tamu yang akan segera tiba. Dia harus bersiap menghadapi pasukan elit dari klan Faten, dan tidak boleh ada kesalahan. Seminggu kemudian, di bawah langit Jingga, pasukan bantuan akhirnya tiba di lokasi. Orang-orang berkerudung itu bertanya apakah ini tempatnya, dan salah satu dari mereka memastikannya dengan yakin. Seminggu telah berlalu sejak Sons menculik anak itu, tanpa ada kontak apapun. Pemimpin tim bertanya apakah ada orang lain yang mendekat dalam seminggu terakhir. Para penjaga melaporkan bahwa tidak ada, dan mereka telah memantau semua jalan masuk. Dengan aura ungu, sang pemimpin khawatir Sons mungkin terlalu berlebihan dengan siksaannya. Dia mengambil tongkatnya, teringat bahwa perintahnya adalah membawa bocah sermon itu kembali hidup-hidup. Dia mengumumkan akan masuk, tetapi seorang penjaga mencoba menghentikannya tanpa hasil. Sang pemimpin menegaskan bahwa perintah kepala keluarga adalah mutlak bagi para jari, dan dengan sihir ungunya, dia menghancurkan pintu penjara bawah tanah dalam sebuah ledakan. Dia memutuskan untuk masuk sendirian, memerintahkan anak buahnya untuk menunggu di luar. Dengan tatapan tegas, dia memberitahu mereka bahwa mereka hanya akan menghalangi dan harus patuh. Sang pemimpin memberanikan diri masuk ke penjara bawah tanah sendirian, bergerak hati-hati menembus kegelapan. Dia menuruni tangga dengan hati-hati, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan perasaan aneh, dia merasakan kehadiran yang jahat tetapi tidak mendeteksi mana. Tiba-tiba, beberapa lingkaran sihir menyala di dinding, membuatnya terkejut. Dia berlari kencang untuk menghindari jebakan yang telah diaktifkan di sepanjang tangga. Dengan putus asa, dia membuat penghalang untuk melindungi dirinya dari serangan sihir jebakan itu. Dia menyadari sesuatu pasti telah terjadi pada Sons dan merapalkan mantra deteksi. Dia bertanya-tanya apakah jebakan itu diaktifkan melalui jaringan lingkaran sihir yang terhubung. Siapapun yang melakukan ini tahu tata letaknya dengan baik dan sangat ahli dalam sihir. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa menyiapkan semua ini. Apakah itu klan Sermon atau pihak ketiga? Tanpa membuang waktu, dia menciptakan penghalang lapis ganda untuk melindungi dirinya dari semua jebakan. Sang pemimpin bersumpah bahwa dia tidak tahu siapa yang memasang jebakan ini, tetapi dia akan membuat mereka menyesal. Dia bersumpah akan membalas dendam pada siapapun yang berani mengganggu salah satu jari dari klan Faten. Dia akhirnya mencapai dasar penjara bawah tanah dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Lantainya licin karena darah, dan udara terasa penuh ketegangan. Dia menemukan Sons tergantung oleh rantai, tubuhnya dipenuhi banyak luka. Sang pemimpin bersiap untuk menyerang, tetapi kemudian menyadari tuan mudanya dalam bahaya besar. Dengan sihirnya, dia mencoba membebaskan Sons dari rantai yang menahannya di atas. Energi ungu itu menghancurkan belenggu, dan Sons jatuh ke lantai benar-benar hancur. Sang pemimpin bergegas ke sisinya, menanyakan apa yang terjadi di tempat gelap ini. Sons menangis karena kesakitan dan penghinaan, karena dikalahkan secara memalukan. Sang pemimpin memeriksa luka-luka itu dan mengenali jejak sihir Sons Faten. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi di sini, lalu melihat sang protagonis terikat di sudut.
Putus asa, dia mengeluarkan ramuan pemulihan untuk menyelamatkan tuan mudanya. Dia tahu ini berisiko, karena musuh belum terungkap dan bisa menyerang kapan saja. Sang pemimpin menyadari bahwa penyelamatan bukanlah satu-satunya tujuan musuh, ada sesuatu yang lebih. Dia mengerti anak itu adalah umpan, tetapi dia tidak bisa meninggalkan misinya untuk menyelamatkan Sons. Sons menunjuk ke arah Rian, menyatakan bahwa dialah yang membuatnya dalam keadaan menyedihkan ini. Dengan kebencian di matanya, dia memastikan bahwa yang bertanggung jawab atas semua ini adalah Rian Sermon. Sang pemimpin menoleh ke arah protagonis dengan tatapan serius dan sangat curiga. Dia memutuskan untuk menggunakan mantra tingkat 7 untuk memastikan anak itu tetap tak bisa bergerak. Tetapi Rian berkata dia terlalu berhati-hati dan mengejutkannya dengan sebuah serangan. Sang pemimpin meluncurkan bola api, tetapi kemudian menyadari anak itu tidak lagi terikat. Dia bertanya-tanya apakah itu mantra ilusi dan mempersiapkan diri untuk bertarung. Rapalan mantra sang pemimpin tiba-tiba dibatalkan, menyebabkannya menderita serangan balik yang menyakitkan. Rian mengejeknya, mengatakan penyihir hebat sepertinya seharusnya pulih dengan cepat. Anak itu mengungkapkan bahwa dia menggunakan klon untuk mengalihkan perhatiannya dan bahwa dia seharusnya menanganinya terlebih dahulu. Marah, sang pemimpin menggunakan tongkatnya untuk menciptakan lingkaran sihir ungu yang kuat. Dia sangat marah karena Rian berani menggunakan ilusi melawan seorang ahli sihir ilusi. Dengan sihir penghilang ilusinya, dia mencoba membongkar mantra sang protagonis. Energi ungu menyebar, melarutkan para klon dan mengungkapkan Rian yang asli. Sang protagonis menyerbu maju dengan belatinya, bersiap untuk serangan jarak dekat. Dengan gerakan cepat, dia menghindari serangan itu dan memposisikan dirinya untuk serangan balik. Keduanya saling berhadapan dengan tatapan penuh tekad, siap untuk pertempuran yang akan datang. Rian menendang sang pemimpin dengan kekuatan luar biasa, membuatnya terhempas ke tanah. Sang pemimpin terkejut dengan keberanian anak itu, menyebutnya kurang ajar. Dia bangkit kembali dan mendaratkan pukulan keras pada Rian, membuatnya terbang mundur. Dengan seringai, dia bertanya apakah anak itu benar-benar berpikir bisa mengejutkannya. Sang pemimpin memunculkan bola api, mengancam akan melelehkan separuh wajah sang protagonis. Dia mengklaim ilusi itu adalah usaha terakhir anak itu, dan sekarang dia sudah kehabisan akal. Dengan seringai menghina, dia bertanya seberapa besar Rian meremehkan para jari dari Fatten. Tiba-tiba, dia melihat belati tergeletak di lantai dan merasakan firasat buruk. Dia melirik ke samping, dan melihat Sons menyerangnya dari belakang dengan ekspresi kebencian murni. Belati itu menancap di leher sang pemimpin, yang tidak pernah menduga serangan kejutan seperti itu. Sons menahannya, menyatakan bahwa kesombongannya tak tertahankan dan dia akan menanggung akibatnya. Dia bertanya apakah sang pemimpin akrab dengan perpindahan jiwa dan mengungkapkan rencananya. Rian menjelaskan bahwa jiwa Sons saat ini terperangkap di dalam tubuhnya sendiri yang tidak sadar. Lingkaran sihir darah itu berisi mantra lain selain sekadar penguatan rasa sakit. Kartu asnya yang sebenarnya adalah sihir yang memindahkan jiwa dan mengendalikan tubuh. Sang pemimpin mencoba menggunakan sihirnya untuk melarikan diri tetapi terhambat oleh rasa sakit dari serangan itu. Ledakan api menghancurkan sebagian dinding, dan sang pemimpin roboh karena terluka. Topeng sang pemimpin hancur, mengungkapkan wajah dan identitasnya. Rian, yang kini berada di dalam tubuh Sons, mendekatinya dan menatapnya dengan jijik. Aura hijau dan kuning mengelilingi tubuhnya saat dia bersiap untuk babak terakhir. Dengan senyum puas, dia menyatakan bahwa dia akhirnya telah menangkap targetnya. Terbaring di tanah, terluka dan tak berdaya untuk bereaksi terhadap serangan kejutan sang protagonis. Rian mengeluarkan ramuan biru, bersiap untuk menggunakannya pada tubuh barunya. Dia menuangkan cairan itu ke atas kepalanya untuk menyembuhkan lukanya dan memperkuat dirinya. Sistem mengumumkan penciptaan dan peningkatan jurus ketahanan rasa sakit. Dia berkomentar bahwa itu sakit tetapi tidak bisa dihindari karena dia membutuhkan luka yang ditimbulkan oleh Dengan air mata berlinang, dia menguatkan diri untuk langkah selanjutnya dalam rencana balas dendamnya. Merayakan, dia berteriak bahwa dia berhasil dan telah memburu salah satu jari dari Fatten. Dia membuka jendela status untuk melihat kemajuannya dan hadiah dari pertempuran itu. Sistem memberitahunya bahwa misi telah selesai dan levelnya telah meningkat secara signifikan. Dia bertanya-tanya tentang misi itu sendiri tetapi sangat senang karena naik level begitu cepat. Sebuah jendela menampilkan bahwa Rian Sermon sekarang berada di tingkat kekuatan 15. Dia melompat dari level 2 ke 15, tahu itu adalah hasil wajar dari kemenangannya. Dia menyadari ada beberapa hal yang harus dia lakukan segera dan bersiap untuk langkah selanjutnya. Sebuah lingkaran sihir merah muncul di lantai saat dia mempersiapkan diri untuk ritual baru. Dia menyeret tubuh ke tengah lingkaran dan memulai mantranya. Keberhasilan ritual ini akan menentukan seberapa banyak dia bisa mempercepat rencananya. Sirkuit terukir di dalam jiwa, bukan tubuh, dan inilah kunci kekuatannya. Itulah sebabnya bahkan di dalam tubuh Sons, dia bisa menggunakan kemampuan sihirnya sendiri tanpa masalah. Dia menuangkan kekuatan sihirnya ke sirkuit yang telah disiapkan, dan energi emas mulai mengalir. Saat levelnya turun karena jumlah sihir yang dikeluarkan, dia tetap fokus.
Sistem mengumumkan penurunan 5 level dan bahwa kondisi tambahan telah terpenuhi. Dia telah memenuhi persyaratan untuk kelas tersembunyi dan membuka kelas bayangan. Kelas bayangan adalah kelas pembunuh tersembunyi, hanya tersedia bagi mereka yang memiliki atribut yang tepat. Dia berhasil, tetapi dengan sisa levelnya, dia perlu melakukan ritual itu 2 kali lagi. Petir biru menyambar menara saat dia melanjutkan rencana ambisiusnya. Energi dari petir itu menyambar melalui penjara bawah tanah, menerangi ruang gelap. Dengan aura biru, dia melanjutkan ritual untuk mendapatkan kelas tingkat lanjut. Sistem mengumumkan bahwa perubahan kelas berhasil. Dia telah melakukannya. Dia melihat kartu kelas di hadapannya, melihat buah dari kerja kerasnya. Salah satu dari 2 upaya berhasil, dan dia telah mendapatkan kelas Necromancer tingkat lanjut. Levelnya telah meningkat secara dramatis, dan dia bisa mencoba perubahan kelas ketiga dengan sisa levelnya. Ini akan memungkinkannya untuk memperoleh kelas Phantom tersembunyi dan menjadi lebih kuat lagi. Kelas Phantom sangat ideal baginya karena bersinergi sempurna dengan kelas-kelasnya yang lain. Masalahnya, bagaimanapun, adalah untuk mendapatkan kelas ini membutuhkan ukuran jiwa tertentu. Jika dia gagal pada levelnya saat ini, dia tidak yakin dengan potensi efek sampingnya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk ragu dan memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya demi memajukan rencananya. Dia melanjutkan ritual itu, dan sistem sekali lagi mengumumkan penurunan 5 level. Tiba-tiba, dia dilanda rasa sakit yang luar biasa saat energi ungu menyelimutinya dengan ganas. Sistem memperingatkan bahwa jiwanya telah rusak dan membutuhkan pemulihan segera. Dia berteriak kesakitan, merasakan tubuhnya terkoyak oleh sihir yang tidak terkendali. Tubuhnya gemetar. Dia bertanya-tanya apakah mendapatkan kelas tingkat lanjut ketiga benar-benar mustahil. Dia melirik ke samping dan melihat tubuh lamanya disiksa oleh Sonsvaten. Kenangan akan rasa sakit dan penderitaan kembali muncul, memaksanya untuk menghidupkan kembali mimpi buruk itu. Bayangan teman-temannya yang meninggal dan keluarganya yang hancur menghantuinya. Dia ingat Alejandro dan Sina yang tewas saat melindunginya dari musuh. Tetapi dia menolak untuk menyerah, menggunakan seluruh tekadnya untuk mengatasi rasa sakit. Ingatan tentang Alejandro yang tewas di pelukannya memberinya tekad baru. Bayangan Sina yang terluka berjuang untuknya juga memotivasinya untuk tidak menyerah. Dan dengan air mata berlinang, dia teringat pengorbanan tuannya untuk menyelamatkannya. Dengan gigi terkatup, dia memutuskan bahwa dia tidak akan gagal dan akan menaklukkan rasa sakit. Dia berteriak bahwa dia akan mendapatkan kelas Phantom tingkat lanjut, bahkan jika itu berarti mengorbankan jiwanya. Energi ungu dan biru meledak dari tubuhnya saat dia menahan penderitaan. Sihir itu semakin kuat, dan dia melanjutkan ritual dengan setiap ons tekadnya. Sistem mengumumkan bahwa dia memiliki jiwa dengan ukuran yang cukup untuk kelas tersebut. Kelas tersembunyi akhirnya terbuka. Dia telah mencapai apa yang sangat dia inginkan. Dia melihat layar pemilihan kelas dan bersiap untuk membuat pilihan terakhirnya. Sebuah gembok hancur, dan kartu untuk kelas tersembunyi terungkap kepada sang protagonis. Kelas Phantom tingkat lanjut adalah evolusi dari kelas Phantom tersembunyi, dan sangat langka. Dia terkejut karena itu adalah kelas yang belum pernah dia temui, bahkan di Aedian. Sambil tersenyum dia berpikir bahwa banyak aspeknya pasti mirip dengan kelas Phantom. 2 kartu kelas bersinar di hadapannya, dan dia tahu dia telah mencapai segalanya. Dengan ekspresi puas, dia menyatakan bahwa dia telah mendapatkan semua yang dia inginkan dan siap. Sekarang, saatnya untuk melaksanakan rencana awal dan membalas dendam pada musuh-musuhnya. Kemampuan pasif dari kelas Phantom meningkatkan nekromansi penggunanya. Dia melalui semua ini agar bisa menggunakan tubuh Archmage dalam rencana balas dendamnya. Dengan aura ungu, dia berharap bahan berharga ini bisa menahan apa yang akan datang. Jika berhasil, dia bisa mempersingkat waktu balas dendamnya secara drastis. Sistem mengumumkan bahwa penciptaan Lich telah diaktifkan dan ritual dimulai. Mata Ak bersinar dengan cahaya ungu yang intens saat dia mengalami transformasi. Tetapi penciptaan Lich gagal. Penciptaan Undead spesial diaktifkan sebagai gantinya. Dengan mata terbelalak, Rian terkejut dengan hasil ritual yang tak terduga. Bayangan ungu muncul dari tubuh Ak dan mulai mengambil bentuk baru. Energi gelap menyatu, menciptakan sosok yang mengesankan dan menakutkan. Sesosok makhluk berzirah hitam dengan aura ungu muncul di hadapan Rian. Sistem mengumumkan keberhasilan penciptaan mayat hidup spesial yang kuat. Sebuah jendela muncul, menanyakan apakah dia ingin menamai ciptaan barunya. Ledakan cahaya ungu menerangi menara, menarik perhatian para penjaga di luar. Para penjaga terkejut oleh ledakan itu dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Putus asa, salah satu dari mereka berteriak, menanyakan keberadaan Tuan Muda Sons. Mereka menemukan area itu hancur dan khawatir tentang apa yang mungkin telah terjadi. Rian dalam tubuh Sons muncul, membawa tubuh lamanya di atas bahunya. Para penjaga meneriakkan nama Tuan Muda mereka, lega melihatnya hidup. Dia mengklaim bahwa Ak bertanggung jawab atas segalanya, menipu para penjaga dengan aktingnya. Dengan marah, dia berteriak bahwa salah satu jari dari Vaten mengkhianatinya dan menyerangnya di penjara bawah tanah. Dia berkata dia menjebak Ak dengan sebuah artefak, tetapi segel itu tidak akan bertahan lama.
Rian memerintahkan anak buahnya untuk memberinya waktu untuk melarikan diri dan kembali ke keluarganya. Dia berjanji jika mereka bisa menahan Ak sampai pasukan bantuan tiba, mereka akan diberi hadiah besar. Para penjaga tetap tinggal untuk bertarung saat Rian melarikan diri dengan tubuh lamanya. Penjaga yang menceritakan kisah itu berkata bahwa itu adalah kali terakhir mereka melihat sang tuan muda. Di sebuah perkemahan militer, para prajurit bersiap untuk misi mereka berikutnya. Seorang pria bernama Pyrrhus menerima laporan dari bawahannya mengenai insiden tersebut. Pyrrhus adalah penyihir tingkat 7 dari keluarga Vaten, seorang pria yang luar biasa kuat. Dia tertarik untuk mengetahui bahwa tidak ada jejak Ak yang ditemukan di lokasi. Dia meremas laporan itu dengan marah, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dia baca. Dengan ekspresi marah, dia bertanya-tanya apakah isi laporan itu benar-benar nyata. Dia bertanya pada para penjaga apakah hanya mereka yang tahu apa yang terjadi malam itu. Seorang penjaga membenarkannya, tetapi langsung dibungkam oleh serangan mendadak. Sebuah ledakan energi merah menghantamnya, dan dia ambruk tak bernyawa di depan semua orang. Penjaga di sampingnya berteriak ngeri melihat rekannya dijatuhkan begitu tiba-tiba. Pyre menyatakan bahwa hilangnya Sons adalah masalah besar bagi keluarga. Dan jika kabar tersiar bahwa salah satu jari terlibat, itu akan menjadi lebih buruk. Seorang penjaga mencoba menghentikannya. Pires melanjutkan jalannya tanpa ragu-ragu. Dia bergerak untuk menyerang orang terakhir yang selamat tetapi dihadang oleh musuh baru. Seorang kesatria misterius menyerangnya dengan pedangnya, mencegahnya menghabisi penjaga itu. Dengan aura biru, kesatria itu bersiap untuk melawan penyihir lingkaran ketujuh. Energi putih dan biru menyelimuti tubuhnya saat dia mempersiapkan diri untuk pertarungan. Ksatria misterius itu menghadapi Pyrrhus dan para penjaga dengan tatapan menantang. Dengan mata menyala karena amarah, dia bersumpah untuk melenyapkan mereka semua di sini dan saat ini juga. Dia menuduh mereka memulai perang ini dan menuntut mereka untuk menyerahkan Tuan Muda Rian. Pyrrhus menyadari ini bukan sekadar kecurigaan, tetapi keyakinan kuat atas kesalahan mereka. Dia menunjuk kebangunan mencurigakan dan fasilitas bawah tanah yang mereka temukan. Pyrrhus mengklaim dia tidak tahu di mana kepala keluarga Sermon berada, menambahkan bahwa Sons juga hilang. Dia meminta kerja sama mereka dalam pencarian, tetapi Algendro dengan marah menyuruhnya untuk menutup mulut. Seorang pria berambut ungu muncul, bergabung dalam diskusi tegang dengan ekspresi serius. Algendro melepaskan aura birunya, menyatakan dia tidak akan membiarkan mereka mengganggu tempat kejadian. Dia bersiap untuk bertarung dengan kekuatan penuhnya untuk melindungi area itu dan kehormatannya. Pria berambut ungu itu melepaskan aura merah mudanya, mempersiapkan diri untuk konfrontasi. Trudeau mengawasi dari kejauhan, berharap situasinya tidak semakin memanas. Sina tiba-tiba muncul memarahi kepala pelayan karena berbicara seenaknya. Dengan tatapan marah, dia menyebutnya pengkhianat dan menatapnya dengan jijik. Dia berkata jika bukan karena pesan Tuan Muda, dia pasti sudah menjadi tumpukan abu. Dengan bola api di tangannya, dia memerintahkannya untuk tetap diam kecuali jika itu tentang pencarian. Trudeau mengungkapkan bahwa Tuan Muda berkata dia akan meninggalkan jejak untuk ditemukan. Dia menjelaskan bahwa jika mudah ditemukan, anjing pelacak Vaten pasti sudah menemukannya sekarang. Anak itu mengatakan bahwa hanya metode pemurnian tanah biru yang bisa mendeteksi jejak itu. Sina berkonsentrasi, menggunakan sihirnya untuk merasakan resonansi dari pemurnian mana. Sebuah bola energi hijau bersinar mengungkapkan lokasi pasti dari jejak itu. Sina akhirnya menemukan jejak itu dan bersiap untuk mengikuti petunjuk Tuan Muda. Api hijau kebiruan menyala di tengah hutan, menandai titik yang tepat. Trudeau tertegun melihat pemandangan itu, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Mereka menemukan tubuh Rian tergantung terbalik di pohon. Pemandangannya mengerikan, dan Trudeau menutupi wajahnya, tidak sanggup melihat kondisi anak itu. Sina mendekat dan menyadari itu hanya tubuh Sons, Tuan Muda telah pergi. Di jubah tubuh itu, sebuah pesan yang ditulis dengan darah mengidentifikasinya sebagai penculik. Di samping tubuh itu, mereka menemukan sebuah surat dengan segel yang ditahan oleh sebuah batu. Penyihir itu melihat surat itu, menyadari itu adalah pesan yang ditinggalkan oleh protagonis. Trudeau bertanya apakah ada jejak anak itu, dan Sina menjawab bahwa dia menemukan sebuah surat. Dalam pikirannya, Rian menjelaskan dia meninggalkan surat itu, agar Sina menemukan dan memahami rencananya. Dia telah mempertimbangkan untuk mengambil alih tubuh Sons, tetapi kepala keluarga Vaten mungkin akan mengetahuinya. Jika dia kembali sebagai Rian, perang antar keluarga bisa meletus, dan keluarga Sermon dalam keadaan lemah tidak bisa berperang saat ini. Oleh karena itu, dia memilih opsi ketiga dan perlu meninggalkan penjelasan untuk Sina. Dia meninggalkan surat itu agar Sina mengerti motifnya dan mengikuti instruksinya. Trudeau bertanya apa isi surat itu, dan Sina dengan hati-hati membukanya untuk membaca pesan tersebut. Dia memutuskan untuk kembali ke kediaman Sermon dan membakar surat itu agar tidak meninggalkan jejak. Dengan surat yang dilalap api, dia bersiap untuk mengikuti perintah Tuan Muda. Seekor elang terbang di atas medan perang saat matahari terbenam, menandakan akhir dari sebuah babak. Ia terbang bebas melintasi langit jingga menuju takdir baru yang tidak diketahui.
Di kota yang ramai, seorang pemuda bergegas melewati jalanan, bersemangat untuk mencapai tujuannya. Seorang pria memanggilnya Lion, mengatakan pemimpin guild sedang mencarinya. Truno bertanya pada Sina apakah dia yakin, dan sang penyihir mengkonfirmasi kecurigaannya. Singa muda itu tersenyum percaya diri, menyatakan bahwa dia siap untuk apapun yang ada di depan. Seorang wanita dengan rambut pendek dan mata hijau bercahaya menatapnya sambil tersenyum. Dia memanggilnya Nagadrea, mengenalinya sebagai tuan muda yang hilang. 3 bulan kemudian, di ibu kota kerajaan Panstroy, desas-desus merajalela, orang-orang membahas kebuntuan yang sedang berlangsung antara keluarga Faton dan Sermon. Seorang pemuda berambut biru berlari melintasi kota, mendengar cerita tentang penculikan itu. Pada akhirnya, keluarga Sermon menerima kompensasi dari keluarga Faton atas insiden tersebut. Orang-orang bertanya-tanya apa yang dipikirkan keluarga itu karena pelakunya tidak pernah ditemukan. Seorang penjual melemparkan apel kepada pemuda itu sambil mengomentari kemunduran keluarga tersebut. Di sebuah gang gelap, bendera ungu dengan gambar gagak menandai Guild Pembunuh Bayaran. Cabang Peyton dari Guild Pembunuh Martin beroperasi dari sebuah bangunan yang tidak mencolok. Seorang wanita yang duduk di kursi berkomentar tentang kebutuhan mendesak keluarga itu akan uang. Dengan ekspresi berpikir, dia merenungkan berita dan rumor yang telah didengarnya. Dia merasa semua itu agak membosankan dan memperkenalkan dirinya sebagai Safir, pemimpin cabang Peyton. Seorang pria bertanya tentang berita mengenai eksekusi Truno, kepala pelayan keluarga Sermon. Dia mengatakan terungkap bahwa Truno bekerja sama dengan pengkhianat dari keluarga Faten. Untuk itu, Aljandro segera mengeksekusinya atas pengkhianatannya yang tak termaafkan. Sapphire terkejut mengetahui bahwa salah satu dari sedikit ahli pedang yang tersisa yang melaksanakan hukuman itu. Pintu guild terbuka, dan singa muda itu masuk dengan ekspresi serius. Sapphire menyapanya dengan namanya saat dia mendekati mejanya. Dia menyapa Tuan Dance dan bertanya apakah dia di sini untuk menemui pemimpin cabang. Dia menuju ke lantai atas ke kantor pemimpin untuk pertemuan penting. Sapphire menunggunya sambil duduk dan mengumumkan bahwa hari ujiannya akhirnya tiba. Dia menunjukkan sebuah surat dengan segel, bertanya apakah dia tahu apa itu. Dia mengenalinya sebagai surat rekomendasi untuk menjadi anggota resmi. Dengan senyum percaya diri, dia mempersiapkan diri untuk ujian akhir guild. Dia menyadari masih ada satu ujian lagi, dan Saphira mengonfirmasi itu akan menjadi misi tempur nyata pertamanya. Dia pikir itu adalah ujian yang tidak ada gunanya bagi seseorang sekali berdia, tetapi harus mematuhi aturan. Bagaimanapun, guild ini adalah yang terbesar keempat di antara semua guild pembunuh bayaran di benua ini. Pemuda itu menghadapinya dengan tatapan serius dan penuh tekad, siap untuk tantangan itu. Dia memuji bakatnya, menyatakan bahwa dia telah menjadi anggota resmi termuda dalam 100 tahun. Dia dengan rendah hati menjawab bahwa itu bukan apa-apa dibandingkan dengannya, seorang pembunuh bayaran kelas 2. Safia berkomentar bahwa ekspresinya menjadi lebih cerah sejak pertama kali mereka bertemu. Dia menyeruput tehnya, mengingat keadaannya saat pertama kali tiba di guild. Di malam yang hujan, dia merenung bahwa 2 bulan telah berlalu sejak hari itu. Malam itu, pintu guild terbuka dan seorang pemuda misterius muncul. Dia tiba dalam keheningan di Guild Pembunuh Bayaran, sebuah organisasi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dia menawarkan sejumlah besar uang dan membuat permintaan untuk sebuah pembunuhan. Dengan tatapan penuh tekad, dia membayar mahal agar permintaannya dikabulkan. Saphira tertarik pada anak itu, kepercayaan dirinya, dan sikapnya yang tak kenal takut. Pemuda itu melihat keluar jendela sambil tersenyum dan membuat permintaan yang sangat tidak biasa. Dia berkata, dia mendengar guild menerima permintaan apapun selama ada uang yang terlibat. Dia mengakui bahwa dia punya firasat, bahwa dia tidak akan pernah lagi menemukan klien yang begitu unik. Anak itu tampak seperti pengemis, tetapi memiliki kekayaan besar, dan permintaannya mengejutkan. Dia meminta agar guild menghabisinya. Akan aneh jika tidak tertarik. Lion berkata, dia akan meninjau surat itu sendiri dan bangkit untuk meninggalkan ruangan. Dia memintanya untuk memanggilnya ketika ujiannya sudah siap, dan Sapphire setuju. Wanita itu memperhatikannya pergi, pikirannya melayang kembali ke bagaimana semuanya dimulai 2 bulan lalu. Sosok bayangan bertanya apakah dia menerimanya ke dalam guild hanya berdasarkan firasat. Dia menyangkalnya, menjelaskan bahwa anak itu memasuki program pelatihan dan menyelesaikannya hanya dalam 1 bulan, program yang biasanya memakan waktu 5 hingga 10 tahun untuk selesai. Dia bertanya apakah Carl telah menyelesaikan penyelidikannya tentang masa lalu talenta muda itu. Penyelidikan mengungkapkan dia tidak memiliki nama keluarga dan dibesarkan oleh seorang master yang tidak dikenal. Juga disebutkan bahwa dia bergabung dengan guild untuk mencari informasi tentang masternya yang hilang. Berkat latar belakang ini, keterampilannya diverifikasi, dan dia lulus pelatihan dengan cepat. Carl mengonfirmasi bahwa semua informasi mengenai Leon benar dan akurat. Dia mengatakan dia mengunjungi tempat di mana Lion pernah tinggal dan menemukan jejak seseorang.
Sebuah rumah kosong di hutan menunjukkan tanda-tanda baru saja dihuni. Tapi Safir mengatakan ada hal lain yang lebih penting saat ini dan menatapnya dengan serius. Dia bertanya tentang kemungkinan Leon sebenarnya adalah Ryan Sermon yang hilang. Carl terdiam sejenak mempertimbangkan pertanyaan mengejutkan dari pemimpinnya. Dia teringat bahwa seorang anak laki-laki misterius seusianya muncul sekitar waktu yang sama. Safir bertanya-tanya apakah itu benar-benar kebetulan, merasa tidak nyaman dengan gagasan itu, tetapi Carl bersikeras kemungkinannya sangat kecil karena Ryan dikenal lemah. Dia menjelaskan bahwa Ryan tidak memiliki mana maupun kekuatan fisik dan dianggap sebagai kehancuran keluarga. Tidak mungkin dia adalah orang yang sama dengan Lion, yang merupakan individu berbakat alami dan sangat terampil. Saphira mengabaikannya, mengatakan dia tidak bisa menyia-nyiakan bakat sepertinya untuk hal-hal sepele. Gumpalan asap hijau keluar dari bibir Saphira, berubah menjadi hantu kecil. Dia memerintahkan Carl untuk mencari tahu tentang Master Lion, karena dia pasti individu yang luar biasa. Dengan aura hijau, Ryan berpikir dalam hati bahwa intuisinya tajam dan berbahaya. Dia merenung bahwa kemampuan necromancer cukup berguna untuk mengumpulkan informasi. Tapi Zafir mengeluh kedinginan, dan Carl bertanya-tanya mengapa dia merasa dingin meskipun memakai mantelnya. Ryan membuka jendela statusnya untuk memeriksa kemajuan dan kemampuan barunya. Statistiknya sangat tinggi, dan dia memiliki beberapa keterampilan kuat yang dia kuasai. Dengan tatapan penuh tekad, dia menyadari level yang dia gunakan untuk perubahan kelas telah pulih. Dia tahu bahwa menginvestasikan kekuatan sihir ke dalam dominasi tubuh sangatlah sepadan. Kemampuannya telah mencapai tingkat di mana ia bahkan dapat menipu pembunuh bayaran kelas 2. Dia teringat makhluk yang dia ciptakan dari tubuh Aki hari itu. Makhluk itu bertanya apakah dia ingin memberinya nama, dan sang protagonis mempertimbangkan jawabannya. Dia memutuskan untuk menamainya Kornak, dan makhluk itu tampaknya menerima nama barunya. Dengan cahaya hijau dan ungu, makhluk itu membungkuk di hadapan tuan barunya. Dia menganalisis statistik dan keterampilan Kornak, menyadari bahwa ia berfungsi seperti pemain. Dia mengerti bahwa dia telah menciptakan makhluk mayat hidup yang dapat tumbuh dan menjadi lebih kuat. Dia bertanya-tanya apakah ini kekuatan sebenarnya dari kelas Phantom dan sangat terkesan. Dia memeriksa sirkuit makhluk itu untuk lebih memahami kemampuannya. Dengan mata hijaunya yang bersinar, dia menganalisis setiap detail sirkuit sihir. Dia bisa merasakan setiap komponen sirkuit dan bagaimana mana mengalir melaluinya. Tiba-tiba, di dalam sirkuit dia menemukan sebuah misi tersembunyi berjudul Avenger. Dia menyadari ada kondisi tersembunyi yang harus ditemukan dan diselesaikan oleh seorang pemain, dan bahwa Kornak lahir dari kombinasi berbagai keterampilan dan misi tersembunyi. Dia tahu bahwa membagi poin pengalamannya akan menjadi beban, tetapi itu akan sepadan. Di bawah bulan purnama, dia merenungkan bahwa pertumbuhan berarti melihat ke masa depan. Dia duduk di menara Opa merenungkan langkah selanjutnya. Dengan tatapan serius, dia tahu dia harus memikirkan masa depan, bukan hanya saat ini. Seorang pria bernama Duncan mendekat, bertanya apa yang sedang dia renungkan begitu dalam. Ryan menjawab bahwa dia sedang berpikir tentang lulus ujian dan menjadi pemimpin guild. Duncan tertawa, mengatakan bahwa dengan tingkat pertumbuhannya, dia mungkin akan mencapai impian itu suatu hari nanti. Tetapi, dia memperingatkan bahwa hari ini ada 3 peserta ujian, dan hanya 1 yang bisa lulus ujian. Ujian terakhir adalah menjadi anggota resmi guild dan pembunuh bayaran kelas 5. Duncan memperkenalkan Paula, seorang pesaing yang menatap Ryan dengan ekspresi serius. Selanjutnya, dia memperkenalkan Lip, pesaing lain yang juga memberinya tatapan menantang. Akhirnya, dia memperkenalkan Lion, menjelaskan bahwa siapapun yang menghabisi target akan menjadi anggota. Dengan tatapan serius, Duncan menyatakan ujian dimulai sekarang dan kompetisi pun dimulai. Ketiga pesaing bersiap untuk misi, menunggu informasi tentang target. Salah satu pesaing mengungkapkan targetnya adalah Alrock, seorang pedagang berusia 47 tahun. Dia selalu ditemani oleh 3 tentara bayaran, 2 prajurit, dan seorang penyihir peringkat perak. Rumor mengatakan dia baru saja mendapatkan seorang wanita simpanan muda yang cantik. Dia mengunjungi kamar wanita simpanannya setiap malam, dan para tentara bayaran tidak tinggal di dekatnya. Duncan memuji penyelidikan mereka, dan bagaimana mereka menemukan cara untuk melewati para penjaga. Tetapi dia bertanya, jaminan apa yang mereka miliki, bahwa target akan mengunjungi kamar wanita simpanannya malam ini. Dia mempertanyakan apakah mereka, sebagai peserta pelatihan, dapat menangani para penjaga sendirian. Duncan menjelaskan, inilah tepatnya mengapa guild mengumpulkan informasi dan merencanakan dengan cermat. Dia kemudian beralih ke Ryan, menanyakan apakah dia ingin berbagi temuannya. Dengan seringai percaya diri, Ryan bertanya apakah dia benar-benar perlu mengatakan sesuatu. Pesaing lain dan instruktur menatapnya dengan rasa ingin tahu dan harapan. Ryan menyatakan dia tidak melihat alasan untuk berbagi informasi karena hanya 1 dari mereka yang akan lulus. Pesaing lainnya kesal dengan sikap egoisnya dan menatapnya dengan marah. Dia mengatakan dia tidak pernah diajari tentang persahabatan, yang membuat mereka semakin marah. Duncan setuju dengan anak itu, menyatakan bahwa jawabannya menangkap esensi seorang pembunuh bayaran.
Dia menjelaskan pentingnya lulus ujian dengan menggunakan keterampilan yang dipelajari dalam pelatihan, dan bahwa sifat pembunuh bayaran adalah menggunakan orang lain seperlunya untuk memastikan keberhasilan. Dua pesaing lainnya terdiam dan setuju untuk melanjutkan ujian. Dunchan kemudian mengumumkan bahwa mulai saat ini, mereka bebas untuk menghabisi target. Ketiga pesaing melompat dari atap, memulai misi mereka dengan tekad. Dunchan teringat permintaan pembunuhan yang dibuat Ryan untuk bergabung dengan guild. Permintaan itu telah mengerahkan 10 pembunuh bayaran kelas 4 dan 3 kelas 3 untuk memburunya. Dengan senyum percaya diri, Ryan telah menerima syarat untuk diterima sebagai peserta pelatihan. Dunchan mengira dia gila, tetapi anak itu bertekad untuk membuktikan kemampuannya. Dia menantang para pembunuh bayaran untuk menemukannya dalam 10 menit, tetapi mereka gagal total. Setelah 3 hari mencari, semua pembunuh bayaran mengakui kekalahan dari anak ajaib itu. Mereka terkesan dengan jebakan dan tipuannya, memujinya atas keahliannya. Sapphire menepati janjinya dan mulai melatihnya secara pribadi. Sejak hari itu, dia tahu bukan hal yang mudah untuk menjadi pembunuh bayaran resmi dari Guild Martin. Sang instruktur berpikir, dia mungkin sedang menyaksikan momen bersejarah bagi Guild. Paula, salah satu pesaing, berlari melintasi atap dengan kecepatan dan kelincahan. Paula menonaktifkan alarm berpikir dia telah berhasil melewati para tentara bayaran, tapi dia terkejut menemukan lebih banyak penjaga daripada yang dia perkirakan. Seorang penyusup terlihat dan para penjaga bergegas menangkapnya di halaman. Lip tetap bersembunyi, mengawasi para penjaga mengejar saingannya dengan seringai. Dia berterima kasih pada Paula karena telah mempermudah segalanya dan bersiap untuk bergerak. Dengan tatapan dingin, dia berpikir jika dia tidak tertangkap, dia akan membongkarnya sendiri. Target telah menghadapi upaya pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, selalu melarikan diri ke tempat perlindungan yang sama. Dan tempat perlindungan itu adalah kamar istrinya, tempat di mana dia merasa paling aman. Istri Alrock mengeluh bahwa dia sudah muak dengan pengkhianatan dan kebohongannya. Dia menuduhnya membawa pembunuh bayaran ke rumah mereka, matanya dipenuhi kebencian. Putus asa, dia mencoba menjelaskan, mengatakan kamar itu memiliki tindakan keamanan khusus. Lip mengamati dari kejauhan, mencatat bahwa baik keamanan maupun jumlah tentara bayaran telah meningkat. Dia merasakan 5 prajurit biasa, dan memutuskan serangan frontal sepadan dengan risikonya. Dengan belati di tangan, dia bersiap menyerang target dan menyelesaikan misinya. Aruk melihatnya dan berteriak agar dia menjatuhkan belati itu, memperingatkan bahwa itu berbahaya dan dia bisa terluka. Tiba-tiba, dia terkejut dan mundur untuk bertahan dari serangan. Istri Alrak menerjangnya dengan belati, mengatakan dia sudah terlalu lama mencoba bertahan. Dia menuduhnya mengambil uang dari keluarganya lagi dan mengatakan dia tidak tahan lagi dengan kebohongannya. Dengan marah, dia mengatakan pria itu menggunakan uang itu untuk membeli hadiah untuk selingkuhannya. Dan tanpa ampun, dia menyerangnya dengan belati, mengakhiri hidupnya sekali dan untuk selamanya. Lip terkejut melihat bahwa ternyata istri Arak yang pada akhirnya membunuhnya. Wanita itu gemetar karena terkejut dan menyesal setelah melakukan perbuatan mengerikan itu. Belati yang berlumuran darah jatuh ke lantai saat wanita itu menyadari betapa berat kejahatannya. Dengan air mata berlinang, dia bertanya-tanya apa yang telah dilakukannya dan jatuh dalam keputusasaan. Dia berteriak ngeri melihat tubuh suaminya yang tak bernyawa di lantai. Lip menyaksikan pemandangan itu dari jauh, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dia bertanya-tanya apakah misi ini berhasil atau gagal, karena bukan dia yang menghabisi target. Tiba-tiba, dia sadar Leon tidak pernah muncul, dan dia bertanya-tanya di mana dia. Di atas atap, Paula menunggu kabar tentang hasil misi. Dia menyimpulkan misi itu gagal, karena target tidak dihabisi oleh salah satu dari mereka. Dengan raut kecewa, dia pasrah pada kegagalan misi itu. Dia menjelaskan kepada Dunchan bahwa Arak dihabisi oleh istrinya, bukan oleh mereka. Ryan muncul di hadapannya dengan senyum percaya diri dan tatapan menantang. Paula terkejut melihatnya di sana, bertanya-tanya bagaimana dia bisa tiba lebih dulu darinya. Dia bertanya apakah dia benar-benar pergi ke mansion atau hanya menunggu selama ini. Tiba-tiba, Lip muncul dan menyerangnya dari belakang, matanya dipenuhi amarah. Paula berhasil kembali dengan selamat dan menjelaskan bahwa para tentara bayaran mulai bertarung di antara mereka sendiri. Dia berhasil melarikan diri di tengah kebingungan dan kembali ke titik pertemuan. Dunchan mengumumkan bahwa tes telah berakhir tetapi mengklarifikasi bahwa pembunuhan itu bukanlah sebuah kegagalan. Sambil mengulurkan tangannya, dia menyatakan bahwa Leonlah yang berhasil menyelesaikan misi. Pesaing lainnya berteriak kaget tidak dapat memahami keputusan instruktur. Salah satu dari mereka bertanya bagaimana misi bisa selesai jika Arak dihabisi oleh istrinya sendiri. Tetapi Dunchan mengungkapkan bahwa ini adalah hasil kerja Lion, membuat mereka semakin bingung. Dia menjelaskan bahwa Ryan memanipulasi situasi untuk membuat sang istri menghabisi target. Menggunakan kemampuan necromancernya, dia mengendalikan wanita itu seolah-olah dia adalah boneka. Paula dan Lip terkejut dan marah setelah mengetahui skema sang protagonis. Dunchan bertanya apakah dia bisa menjelaskan bagaimana dia mengaturnya, dan Ryan setuju. Dua lainnya kesal, tahu dia akan menyombongkan kecerdasannya.
Tetapi, sang protagonis hanya mengatakan akan memberitahu mereka, mengejutkan mereka dengan keterus-terangannya. Paula dan Lip saling berpandangan, tidak percaya dia akan mengungkapkan rahasianya. Ryan menjelaskan bahwa solusinya terletak pada hubungan antara Arak dan istri pertamanya. Dia mengidentifikasi target dengan cara yang sama seperti mereka, mengenalinya dari namanya, informasi tentang para penjaga, dan selingkuhannya juga akurat, tapi dia sudah menyelidiki informasi ini dan mempersiapkannya sebelumnya. Keduanya terkejut dan marah, menyadari dia telah mempermainkan mereka. Mereka menanyainya, tetapi Ryan menjawab bahwa dia tidak pernah mengatakan hanya menyelidiki Arak. Dia mengumpulkan informasi tentang semua orang dengan reputasi buruk yang mungkin menjadi target, dan dia menggunakan sisa waktunya untuk mempersiapkan setiap target potensial, bukan hanya satu. Keduanya tercengang, menyadari dia pada dasarnya mempelajari seluruh buku pelajaran sebelumnya. Dalam prosesnya, dia menemukan bahwa seseorang menyimpan dendam mendalam terhadap Arak. Dia mengungkapkan bahwa orang yang menyimpan dendam adalah istri Arak, Kelly. Ryan mendekatinya dan menyarankan agar dia menyewa sebuah serikat pembunuh. Dia membenci suaminya karena mengabaikannya dan menghambur-hamburkan uang keluarganya untuk para selingkuhan. Anak laki-laki itu menyarankan agar dia memperkuat keamanan, yang akan menakuti Arak. Dan ketika dia pasti melarikan diri ke kamarnya untuk mencari selamat, dia bisa berpura-pura menjadi korban. Dia bisa menyalahkan selingkuhannya atas serangan itu, dan suaminya akan kembali merangkak padanya, penuh penyesalan. Tenggelam dalam alkohol karena perbuatan suaminya, dia dengan mudah termakan oleh rencana pemuda itu. Jika semua berjalan sesuai harapannya, rencananya akan berhasil. Tapi Ryan memberinya satu informasi terakhir sebelum rencana dimulai. Sebuah surat mengungkapkan bahwa uang untuk hadiah selingkuhannya diambil dari dana keluarganya sendiri. Duncan terkejut menyadari seluruh ujian berada di tangan anak itu sejak awal. Lip ketakutan oleh kecerdasan dan kemampuan manipulatif sang protagonis. Kedua pesaing itu bertanya-tanya apakah mereka tanpa sadar dijadikan sebagai selingkuhan target, tetapi Duncan mengatakan satu detail tidak cocok dan menanyai anak itu. Ryan mengakui dia memberikan sedikit bantuan untuk memastikan keberhasilan rencana itu. Dia mencampurkan ramuan ke dalam minuman rumah tangga untuk memengaruhi emosi sang istri. Dia juga mencampurkan ramuan ke dalam pasokan air tentara bayaran untuk berjaga-jaga jika ada korban. Ramuan itu memiliki efek mengaburkan penilaian dan membangkitkan amarah. Pesaingnya menyadari bahwa pertarungan di antara tentara bayaran juga merupakan ulah Ryan. Dia bilang dia tidak ingin teman serikatnya tewas, jadi dia menawarkan bantuan. Pesaing lainnya terpana oleh sikap percaya diri Ryan. Mereka terdiam, menyadari dia telah meramalkan dan memanipulasi setiap variabel. Duncan menyimpulkan bahwa semuanya berjalan tepat sesuai dengan rencana sang protagonis. Dia menyatakan bahwa pembunuhan bukan hanya tentang mengayunkan pisau dan memberi selamat pada Ryan. Instruktur memberitahunya bahwa dia akan menerima pembayaran tambahan dari Kelly atas jasanya. Ryan menjelaskan bahwa hanya mereka yang tahu Arak dihabisi oleh istrinya, bukan oleh seorang pembunuh. Kelly akan membayar untuk menutupi kejahatannya dan menyalahkan para pembunuh. Duncan terkesan dengan kecerdasan dan perhitungan dingin pembunuh muda itu. Pesaing lainnya menyadari bahwa dia berada di level yang sama sekali berbeda. Mereka mengakui lebih baik mengincar tempat kedua daripada bersaing dengannya. Duncan menyuruh keduanya pergi, memberitahu mereka untuk kembali ke serikat, dan meminta untuk berbicara dengan Lion sendirian. Keduanya melompat dari atap dan pergi, meninggalkan instruktur dan sang protagonis sendirian. Duncan terdiam sejenak sebelum berbicara kepada anak itu. Dia menegurnya karena membuat seorang wanita biasa menanggung rasa bersalah karena mengakhiri hidup suaminya. Dia menyatakan rasa bersalah menciptakan pembunuh, bukan monster yang memanipulasi orang tak bersalah, tetapi Ryan membalas bahwa dia juga melihatnya sebagai wanita biasa sampai dia mengetahui kebenarannya. Dia mengungkapkan bahwa setiap selingkuhan yang pernah dibawa pulang Arak telah dihabisi oleh Kelly. Duncan terkejut mengetahui bahwa Arak telah menghancurkan banyak nyawa melalui urusannya. Kelly tidak pernah bertindak langsung, tetapi menggunakan kekuatan keluarganya untuk menangani para wanita itu. Kematian-kematian itu ditutupi sebagai kasus orang hilang, dan keluarga mereka tidak berdaya untuk menolak. Duncan menjadi termenung saat sang protagonis menjelaskan fakta-fakta ini terungkap selama penyelidikannya. Dia menjelaskan bahwa serikat hanya menerima pembayaran penuh jika target dieliminasi, dan keadaan klien tidak relevan bagi seorang pembunuh profesional. Dia mempertanyakan apakah hati nurani yang mengganggu sebuah pembunuhan membuatnya menjadi kejahatan yang lebih ringan. Duncan terkejut dengan filosofi anak itu dan perspektifnya tentang pekerjaan mereka. Ryan menyatakan kembali bahwa Kelly tidak ingin menghabisi suaminya dengan tangannya sendiri, dan mereka hanya memenuhi permintaan itu. Duncan bertanya apakah dia percaya hati nurani tidak diperlukan bagi para pembunuh. Sang protagonis menjawab bahwa untuk mempertahankan kemanusiaan, seseorang harus tumbuh dan mengubah berbagai hal dari dalam. Dia menasihatinya untuk tidak memikirkannya, karena tidak akan ada yang berubah selama dia tetap di serikat. Anak itu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan sang instruktur sendirian dengan pikirannya. Kembali di serikat, Ryan bersiap untuk upacara kelulusannya.
Dia sekarang menjadi anggota resmi dan dengan bangga menerima sertifikatnya. Sapphire mengucapkan selamat padanya, menyatakan bahwa dia sekarang adalah pembunuh kelas 5. Sistem mengumumkan penyelesaian misi, dan dia menerima hadiahnya. Dia naik level dan menyelesaikan misi bonus untuk kinerjanya yang luar biasa. Anggota serikat lainnya bertepuk tangan dan memberi selamat atas pencapaiannya. Dia telah mendapatkan rasa hormat dari para pesaingnya dan ekspektasi tinggi dari instrukturnya. Sapphire menjelaskan bahwa dia sekarang bisa mengambil kontrak resmi dan meminta promosi. Ryan bertanya tentang persyaratannya, dan dia mengatakan dia membutuhkan kontrak senilai setidaknya 30 emas. Dia terkejut ketika Ryan mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki kontrak seperti itu, menatapnya dengan heran. Ryan menatap mata pemimpin serikat dan bertanya langsung tentang nilai misi Arak. Para pembunuh lainnya tercengang, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Dengan ekspresi serius, sang protagonis bersikeras untuk mengetahui nilai sebenarnya dari misi tersebut. Sapphire menatapnya dalam diam, dengan cermat menganalisis situasi. Dia kemudian mengungkapkan bahwa bayarannya 10 emas sebagai uang muka ditambah 10 setelah selesai. Anggota serikat lainnya terus menonton, sekarang mengerti tujuannya. Mendengar ini, instruktur menambahkan bahwa dia mendapatkan 10 emas lagi dari Kelly untuk menutupi kasusnya. Rahang Duncan ternganga saat menyadari anak itu telah merencanakan segalanya sampai ke pembayaran ekstra. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu mengatakan bahwa meskipun itu adalah sebuah tes, dia yang menangani semuanya. Para pembunuh lainnya tetap tercengang oleh keberanian dan kecerdasan anak itu. Dia menjelaskan bahwa dialah yang mendapatkan kontrak, menyelesaikan misi, dan menagih pembayaran. Pemuda itu kemudian menyatakan bahwa persyaratan 30 emas untuk promosi pertama telah terpenuhi. Pemimpin serikat marah pada sikap si anak baru yang menantangnya secara langsung. Memperkenalkan dirinya sebagai pembunuh kelas 5, dia meminta promosi ke kelas 4. Semua orang di serikat menatap dalam keheningan yang tercengang melihat keberanian dari permintaannya yang tiba-tiba. Matanya berkilat marah. Dia bertanya, apakah dia tidak merasa itu sangat arogan, tetapi sang protagonis hanya tersenyum percaya diri, tidak terpengaruh oleh intimidasinya. Dia mengakui bahwa apa yang dilakukannya sangat mengesankan, tetapi dia meremehkan mereka. Wanita itu menjelaskan bahwa organisasi memiliki aturan dan protokol yang harus diikuti, dan menjadi pembunuh kelas 4 adalah saat seseorang dianggap sebagai seorang profesional sejati. Dengan tatapan marah, sang pemimpin menuduhnya mengabaikan semua aturan serikat. Dia kemudian mengakui hasilnya memenuhi persyaratan, tetapi tindakan seperti itu menciptakan musuh. Karena alasan itu, wanita itu berkata dia akan berpura-pura tidak pernah mendengar permintaannya dan mencoba mengusirnya, tetapi sang protagonis menolak dan dengan aura ungu menyatakan bahwa dia tidak akan menarik permintaannya. Sang pemimpin menjadi kesal, berteriak bahwa untuk bertahan hidup di sini, dia perlu sedikit kebijaksanaan. Mendengar ini, Duncan, sang instruktur, turun tangan, meminta untuk berbicara dengan manajer cabang. Ketiganya berdiri di sana saat instruktur bersiap memberikan pendapatnya. Wanita itu mengizinkannya berbicara, dan dia mengatakan bahwa Leon memenuhi syarat untuk ujian promosi. Dia melanjutkan, menjelaskan bahwa pemuda itu tidak meremehkan mereka, tetapi ada sesuatu yang dia tahan selama tes. Sang pemimpin tertarik dengan kata-kata bawahannya, sementara pemuda itu menyeringai tipis. Pria itu mengungkapkan bahwa dia tidak menggunakan kemampuan fisiknya, melainkan kecerdasan dan strateginya. Mantan saingan anak itu terlihat bosan karena dia menang hanya dengan menggunakan kecerdasannya. Tapi tes kelas 4 tidak mungkin tanpa kekuatan fisik, menjadikan ini kesempatan sempurna untuk mengevaluasinya. Anggota lain mengingat bagaimana dia menipu mereka dengan jebakan dan trik selama perekrutan. Dengan senyum tipis, wanita itu mempertimbangkan sejenak dan akhirnya setuju dengan instruktur. Dia mengizinkan ujian, tetapi memperingatkannya bahwa bahkan pembunuh terbaik pun mempertaruhkan nyawa mereka. Dengan tatapan serius dan mengintimidasi, pemimpin serikat bertanya, apakah dia siap untuk itu? Sang protagonis kemudian menjabat tangan wanita itu, menyegel perjanjian di antara mereka. Dengan tatapan penuh percaya diri dan senyum licik, dia memastikan bahwa dia siap. Di luar markas serikat, sang protagonis berdiri di bawah langit ungu, menantikan tantangan berikutnya. Kemudian, di sebuah kedai, Duncan berkomentar bahwa anak itu adalah ahli dalam membuat semua orang waspada. Sambil duduk di sebuah meja, dia mengatakan sang protagonis bertindak terlalu gegabah. Salah satu gadis itu menduga dia pasti punya alasan dan bertanya-tanya apakah dia punya rencana. Kemudian seorang pelayan membawakan lebih banyak minuman dan seseorang menyebutkan tesnya baru akan diadakan 1 atau 2 bulan lagi. Duncan menawarkan untuk melatihnya, tetapi Ryan menolak, mengatakan dia berencana untuk beristirahat sampai hari ujian. Gagasan untuk beristirahat alih-alih berlatih membuat semua orang benar-benar terkejut dan bingung. Dia kemudian mengatakan akan pergi dari serikat dan bertanya apakah dia bisa meninggalkan wilayah itu. Instruktur mengonfirmasi, dan pemuda itu mengatakan dia akan kembali sebelum ujian untuk memeriksa jadwal. Duncan dibiarkan merenungkan sikap anak itu, bertanya-tanya apa rencananya sekarang.
Dengan senyum percaya diri, pemuda itu hanya menyeka busa dari minumannya di bibirnya. Instruktur kemudian mengangkat cangkirnya, mengusulkan mereka minum semalaman untuk merayakannya. Di luar serikat, salah satu gadis menasihati Ryan untuk tidak minum terlalu banyak mengingat usianya. Tapi sang protagonis berpikir bahwa waktu luang seperti ini tidak akan datang lagi dalam waktu dekat. Dia tahu bahwa mulai dari kelas 4, dia harus terus-menerus menerima kontrak tanpa istirahat. Dan karena targetnya sekarang adalah kepala cabang, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Kemudian, pemuda itu bepergian sendirian, berhenti di sebuah gunung untuk menatap cakrawala. Tujuannya adalah zona bayangan yang berbahaya, lokasi yang sempurna untuk pelatihan rahasianya. Dengan senyum dan aura hijau, dia menghadapi tanah kematian, siap untuk tantangan. Di tempat lain, sebuah kereta mewah melaju dengan kecepatan tinggi di malam hari. Kereta itu dikawal ketat oleh banyak ksatria, melindunginya dari segala potensi bahaya. Yang memimpin pengawalan adalah seorang ksatria muda berambut merah muda yang menunggangi kuda putih yang bagus. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di jalan dan menghentikan kudanya dengan ekspresi terkejut. Mereka menemukan seorang pengembara berkerudung duduk di tengah jalan, menghalangi jalan mereka. Merasa kesal, ksatria itu meneriaki sosok itu, menuntut untuk tahu apa yang mereka lakukan hanya duduk di sana. Sang protagonis berbalik perlahan untuk menghadapi bangsawan yang menanyainya dengan begitu arogan. Dengan gerakan halus, dia memperlihatkan secuil wajahnya kepada ksatria yang penasaran itu. Dan dalam sekejap, anak itu bergerak, memposisikan dirinya tepat di depan kuda bangsawan itu. Dengan ekspresi memelas, dia mengaku pergelangan kakinya terkilir, dan butuh bantuan untuk sampai ke desa berikutnya. Ksatria berambut merah muda itu kesal dengan keberanian anak itu, dan memanggilnya bocah nakal. Dia mengancamnya, mengatakan jika mereka sedang terburu-buru, mereka tidak akan ragu untuk menabraknya. Tapi sang protagonis hanya menyeringai tipis, karena ini semua adalah bagian dari rencananya. Pemuda itu menunjukkan bahwa, dilihat dari nada bicaranya, mereka tidak sedang terburu-buru dan bahkan tidak berada di jalan utama. Bangsawan itu terkejut dengan kecerdasan pemuda itu, dan menatapnya dengan amarah yang hebat. Kemudian dengan ekspresi seperti anak anjing yang tersesat, Ryan memohon bantuan untuk anak malang itu. Ksatria dan kudanya saling berpandangan bosan, tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap pemandangan itu. Dari dalam kereta, suara seorang wanita menginstruksikan seseorang bernama Kanil untuk membiarkan pemuda itu masuk. Tapi ksatria itu menolak, berteriak bahwa tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Suara itu kemudian menyarankan agar dia menaikkannya ke kudanya sendiri jika dia tidak menginginkannya di dalam kereta. Tanpa pilihan lain, Kanil membawa anak itu di atas kudanya, yang menunjukkan senyum kemenangan. Sekarang dengan tumpangan tak terduga, sang protagonis melanjutkan perjalanannya dengan cara baru. Salah satu ksatria menggoda Kanil karena harus membawa anak itu di atas kudanya. Bangsawan itu kemudian menanyakan nama pemuda itu, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Lion dari Phaeton. Sang protagonis berterima kasih kepada nona muda di dalam kereta, mengatakan dia berutang nyawa padanya. Kanil memberitahunya untuk bersyukur karena bertemu dengannya, dan Ryan memberikan senyum mengejek. Dalam pikirannya, dia mengungkapkan itu bukan keberuntungan tetapi rencana yang diperhitungkan untuk menemaninya. Dia telah meneliti rute tersebut dan menyadari keluarga Rose akan mengambil jalan yang sama. Mereka tinggal di daerah terpencil, tetapi dengan kematian kepala keluarga, dia terpaksa melarikan diri. Pengawalnya bukanlah ksatria sejati, tetapi tentara bayaran yang disewa untuk melindunginya. Salah satu tentara bayaran meratapi situasi nona muda itu dan kesulitan yang dihadapinya. Tapi dengan seringai, Ryan berpikir bahwa jatuhnya keluarga Rose adalah karena keluarga Sermon. Salah satu penjaga terkejut mendengar ini, tidak dapat mempercayai informasi tersebut. Dalam penyelidikannya, dia telah mengungkap segalanya tentang kematian kepala keluarga dan pengasingan sang pewaris. Dengan ekspresi serius, dia bertanya-tanya bagaimana keluarganya sendiri terlibat dalam masalah ini. Salah satu ksatria menyebutkan mendengar desas-desus tentang insiden antara kedua keluarga, dan desas-desus itu menuduh bahwa keluarga Sermon menyingkirkan sang kepala untuk menyembunyikan bukti kolusi. Di bawah cahaya bulan, karavan berhenti, dan para ksatria mendirikan kemah. Sementara beberapa beristirahat di dekat api unggun, yang lain merawat kuda. Dengan ekspresi termenung, Ryan duduk sendirian, mengamati pemandangan dari kejauhan. Dia bergerak lebih dekat ke kereta dan melanjutkan penjagaan diamnya sepanjang malam. Sang protagonis sekarang memiliki tujuan baru, menyusup ke dalam kelompok dan mengungkap kebenaran. Di bawah sinar rembulan, pahlawan kita menganalisis informasi yang telah dia kumpulkan sejauh ini. Dia mengerti bahwa jatuhnya keluarga Rose adalah akibat langsung dari konflik antara keluarga Sermon dan Phaeton. Hubungan itu dimulai ketika pewaris Rose menjadi ksatria dari keluarga Sermon. Tapi dia dikalahkan oleh monster, dan keluarga Sermon berjanji untuk mendukung keluarga Rose. Keluarga Aene, yang tidak senang dengan hal ini, kemudian bersekutu dengan keluarga Phaeton untuk mengeksploitasi situasi. Mereka mengarang cerita yang menyalahkan keluarga Sermon atas akhir tragis kepala keluarga Rose.
Keluarga Rose menemukan kebenarannya tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menantang keluarga Fatin. Akibatnya, mereka kehilangan pemimpin mereka dan terpaksa diasingkan di kerajaan Darin. Sangat sedikit orang yang tahu kebenaran di balik seluruh konspirasi politik ini. Pewaris muda itu hanya bisa mengandalkan Kanil dan beberapa pelayan setia yang tersisa, dan dengan rombongan sekecil itu, perjalanan ke pengasingan akan sangat berbahaya. Sepanjang malam, salah satu penjaga berjaga, melindungi perkemahan dari serangan. Di dalam kereta, Saintin Rose muda tidur, tidak menyadari bahaya yang mengelilinginya. Seseorang mengomentari cara aneh putra keluarga Aene memandangnya. Kanil kemudian berkata dengan marah bahwa biang keladi sebenarnya adalah keluarga Faton dan Aene. Dia mengungkapkan bahwa permintaan suaka mereka hanya dikabulkan dengan bantuan manajer keluarga Sermon. Rian mendengarkan semuanya dengan saksama sambil makan sup di dekat api unggun. Bangsawan itu berkata keluarga Sermon menggunakan sisa kekuatan mereka yang sedikit untuk membantu mereka. Para ksatria lainnya terharu dan bersulang untuk menghormati keluarga Sermon. Salah satu penjaga kemudian menawarkan pemuda itu semangkuk sup lagi, yang dia terima dengan senang hati. Penjaga itu meminta maaf, tetapi Rian mengatakan ceritanya menarik untuk didengarkan. Dia kemudian bertanya apakah tidak apa-apa jika dia bepergian bersama mereka dan berbagi cerita-cerita ini. Penjaga itu tertawa, mengingatkannya bahwa dialah yang menghalangi jalan mereka memohon bantuan. Kanil bilang tidak apa-apa, menambahkan bahwa dia tampak lebih lega sekarang setelah mencurahkan isi hatinya. Tapi salah satu ksatria berkomentar bahwa orang yang paling menderita dalam situasi ini adalah Saintin Rose muda. Rian diam-diam setuju tahu masalah sebenarnya adalah pewaris keluarga itu. Dia menyadari para ksatria tidak memahami parahnya situasi yang mereka hadapi, juga tidak merasakan bahaya yang semakin dekat setiap saat. Keluarga Aene tidak akan puas hanya dengan melenyapkan kepala keluarga Rose, terutama putra kedua yang permintaan pembunuhannya sudah 3 kali ditolak. Dia adalah orang brutal yang memangsa yang lemah dan miskin, dan semua permintaan untuk melawannya ditolak. Dan karena dia paranoid tentang keselamatannya sendiri, dia hampir mustahil untuk dijangkau. Jika orang seperti itu mengincar Saintin, mereka tidak bisa tinggal diam. Tiba-tiba, sang protagonis merasakan kehadiran aneh dan melirik ke arah tebing. Dengan gerakan cepat, dia menyelinap pergi dari perkemahan dan berlari ke dalam hutan yang gelap. Dia menyadari mereka sedang diikuti dan memutuskan untuk bertindak untuk melindungi mereka. Alih-alih bertarung secara langsung, dia memutuskan lebih efisien memasang jebakan untuk menunda para pengejar mereka. Salah satu penjaga melihatnya kembali, berlumuran tanah, dan bertanya apa yang terjadi. Sambil tersenyum, pemuda itu mengaku terpeleset saat buang air di hutan. Penjaga itu menyuruhnya beristirahat karena dia terluka dan Rian duduk dengan belati di tangan. Dia berpikir bahwa dia telah memasang cukup banyak jebakan dan mengumpulkan informasi yang dia butuhkan. Dan dengan seringai dia berkata dia menganggap ini sebagai bayaran untuk sup yang dia makan. Keesokan harinya, matahari terbit dan karavan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Rian berterima kasih atas tumpangannya, dan Kanil bertanya apa yang dilakukan seorang anak laki-laki begitu dekat dengan zona bayangan. Pemuda itu menjawab bahwa dia bekerja sebagai pedagang dan berencana membeli bahan untuk dijual. Salah satu ksatria kemudian bertanya apakah disinilah mereka akhirnya berpisah. Pada saat itu, sang protagonis menerima ramuan sebagai hadiah dari pewaris muda. Ramuan itu untuk membantu menyembuhkan lukanya yang belum sepenuhnya tertutup. Dia terkejut mengetahui bahwa nona muda di kereta itu mengkhawatirkannya. Dari dalam kereta, Saintin Rose mengamati pemuda itu dengan tatapan lembut. Kanil mengatakan bahwa berkat dia, mereka bisa menikmati saat-saat damai dalam perjalanan mereka. Dengan ramuan di tangan, sang protagonis memandang ke arah kereta dengan rasa terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih dan mengatakan akan tinggal di Darin, tetapi ksatria itu memberitahunya untuk tidak mencari mereka. Salah satu penjaga berkomentar bahwa kapten mungkin terlihat kasar, tetapi dia orang baik di lubuk hatinya. Kanil menjadi jengkel dengan komentar itu dan memerintahkan semua orang untuk segera berangkat. Karavan itu berangkat dan pemuda itu memperhatikan mereka menghilang di jalan tanah. Sambil tersenyum, dia melihat ramuan yang diterimanya sebagai hadiah dari pewaris muda. Dan tanpa berpikir 2 kali, dia membuka botol itu dan meminum seluruh ramuannya. Energi ramuan itu mengalir ke seluruh tubuhnya, menguatkannya untuk apa yang akan datang. Dengan satu lompatan, dia berlari dengan kecepatan tinggi menuju tujuan berikutnya. Tiba-tiba, dia mendengar derap kaki kuda mendekat dengan cepat. Sekelompok penunggang kuda berderap di jalan tanah, menerbangkan awan debu. Dengan ekspresi terkejut, sang protagonis menyadari para pengejar telah tiba. Dia menghitung 6 pengejar, 2 tentara bayaran biasa, dan 2 pendekar pedang pemula. Kedua ksatria itu tampaknya yang terlemah dari kelompok itu tetapi masih menjadi ancaman. Dan untuk memperumit masalah, ada seorang penyihir yang tidak diragukan lagi akan sulit dihadapi. Yang terakhir dari mereka menyembunyikan wajahnya, tetapi dia yakin itu adalah seorang bangsawan yang kuat. Dan dengan senyum jahat, putra kedua keluarga Aene memimpin kelompok penyerang. Garuda Aene,
Pria yang dia selidiki ada di sini untuk memusnahkan keluarga Rose. Dia melesat melewati sang protagonis dengan kecepatan tinggi, sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Dengan tatapan penuh tekad, Ryan tahu dia harus bertindak cepat untuk menyelamatkan mereka. Debu yang diterbangkan oleh kuda-kuda menyelimuti pemuda itu saat dia bersiap untuk konfrontasi. Dia mengikuti para pengejar dari kejauhan, menyadari mereka lebih kuat dari yang dia perkirakan. Jebakannya tidak cukup dan dia menyesal terlibat dalam kekacauan ini hanya karena semangkuk sup. Tapi tiba-tiba dia merasakan kekuatan aneh yang terpancar dari ramuan yang dia minum sebelumnya. Dia menemukan bahwa ramuan itu bernilai setidaknya 20 perak, hadiah yang sangat mahal. Sambil tersenyum, dia menghargai kebaikan nona muda itu dan bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Dia tahu keluarga Rose tidak punya peluang melawan musuh yang begitu tangguh. Mereka akan membawa Saintin dan tanpa ampun melenyapkan sisa pengawalnya. Tapi dia memutuskan ini adalah pembayaran di muka untuk jasanya dan bersiap untuk campur tangan. Dia tahu jika dia mengejar mereka secara langsung, lebih banyak orang tak bersalah bisa terluka. Jadi dia menggunakan lingkaran sihir dan memanggil makhluknya untuk membantunya dalam pertempuran. Dengan aura hijau, dia memberi Kornak misi pertamanya, melindungi keluarga Rose. Jauh di sana, karavan berjalan dengan damai tanpa menyadari bahaya yang mendekat. Tiba-tiba, Kanil merasa ada yang tidak beres dan menghentikan kudanya dengan firasat buruk. Dia menoleh ke belakang dengan ekspresi khawatir dan memerintahkan semua orang untuk mempercepat langkah mereka. Salah satu penjaga bingung dengan perintah mendadak itu, tetapi sang bangsawan tidak memberikan penjelasan. Dia memberitahu nona muda di kereta bahwa mereka akan bergerak lebih cepat dan memintanya untuk berpegangan. Seorang ksatria bertanya ada apa, dan Kanil berteriak bahwa para pengejar ada di belakang mereka. Dengan perbatasan di depan mata, dia memerintahkan anak buahnya untuk bergerak secepat mungkin. Dia kemudian memerintahkan 2 pengawalnya untuk bersiap menghadapi yang terburuk. Jika mereka disusul, mereka harus membawa nona muda itu dan melarikan diri ke perbatasan tanpa menoleh ke belakang. Di sana, keluarga Aene tidak bisa menyentuhnya karena mereka tidak akan mengambil risiko memprovokasi penjaga perbatasan. Dengan tatapan penuh tekad, dia menyatakan akan mengulur waktu agar mereka bisa melarikan diri dengan aman. Para penjaga meneriakkan nama kapten mereka dan berjanji akan menemuinya di perbatasan. Dengan senyum percaya diri, Kanil bersiap menghadapi musuh sendirian. Dia tahu ksatria Aene lebih kuat, tetapi dia adalah ksatria dari keluarga Rose. Para pengejar semakin mendekat, bersiap untuk serangan terakhir mereka, tapi tiba-tiba pemimpin kelompok itu mengekang kudanya saat melihat sesuatu yang tak terduga di jalan. Sebuah pedang tajam muncul entah dari mana, menghalangi jalan para ksatria musuh. Kanil menuntut untuk tahu siapa mereka dan memerintahkan mereka untuk segera mundur. Dengan tatapan marah, dia mengancam akan menebas mereka semua jika mereka tidak patuh. Pemimpin kelompok itu hanya menertawakan ancaman itu, memandang ksatria itu dengan hina. Dengan senyum jahat, dia bertanya apakah Kanil benar-benar percaya dia bisa menghentikan mereka? Dia mengejek bangsawan itu, bertanya apakah menurutnya menjadi seorang ksatria membuatnya istimewa. Kanil terkejut mengenali pemimpin para pengejar sebagai Garuda Aene. Penjahat itu kemudian mengungkapkan rencananya untuk melenyapkan semua orang kecuali Saintin muda. Dengan tatapan kejam, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawanya kepadanya sebelum mereka mencapai perbatasan. Para tentara bayaran maju dan Kanil bersiap untuk bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi tiba-tiba ledakan sihir mengenainya, membuatnya terlempar dengan keras. Penyihir kelompok musuh menyerangnya dengan mantra yang kuat, membuatnya terluka. Kanil menyadari penyihir itu setidaknya lingkaran kedua, dan situasinya menjadi lebih mengerikan. Garuda kemudian memberitahu penyihir itu untuk santai, karena dia akan menangani ksatria itu sendiri. Terbaring di tanah, bangsawan itu mendapati dirinya dikelilingi oleh musuh baru yang mendekat. Pria itu menyatakan bahwa tidak ada yang akan mengubah fakta bahwa dia akan menemui ajalnya di sini. Kanil terkejut mengenali mantan kapten ksatria keluarga Rose. Pria itu berkata keluarga itu sudah tiada dan dia butuh uang untuk bertahan hidup. Dengan sebuah tendangan, dia tanpa ampun menyerang salah satu mantan rekannya. Dan dalam sekejap, sang pengkhianat menerjang Kanil dengan pedangnya yang tajam. Kedua ksatria itu bentrok dalam pertempuran hidup mati demi nyawa pewaris muda. Kanil berteriak pada pengkhianat itu, bertanya apakah dia telah kehilangan semua rasa ksatria. Tapi pria itu membalas bahwa dunia telah berubah dan tidak ada lagi ksatria dan kehormatan. Keduanya saling menyerang tanpa henti, tetapi Kanil berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan mantan kaptennya. Pengkhianat itu menyuruhnya untuk menyerah dan mencari tuan yang lebih baik untuk dilayani di masa depan. Marah, Kanil menolak untuk mendengarkan ocehan pengkhianat yang tidak terhormat. Garuda kemudian memerintahkan untuk menghabisinya, karena Saintin muda seharusnya sudah ditangkap sekarang. Pria itu meminta maaf dan bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada mantan rekannya. Tapi tiba-tiba, ledakan energi hijau menghantam pengkhianat itu, menghentikan serangannya pada Kanil. Garuda terkejut dengan intervensi tak terduga itu, bertanya-tanya siapa lagi yang ada di sana.
Seekor makhluk mengaum, dan aura hijau muncul entah dari mana, menyerang pengkhianat itu dengan sihirnya. Kornak, makhluk yang dipanggil oleh sang protagonis, menyelamatkan Kanil dari pukulan fatal sang pengkhianat. Pria itu terkena sihir, merasakan sakit luar biasa, menyiksa tubuhnya yang terluka. Dengan serangan yang kuat, makhluk itu meluncurkan beberapa proyektil energi hijau. Musuh lengah saat ledakan besar merobek barisan mereka. Penyihir dan Garuda berhasil membuat perisai mana untuk melindungi diri dari ledakan. Tapi pengkhianat itu tidak seberuntung itu dan terluka parah oleh sihir makhluk itu. Rian dan Kornak bersiap untuk serangan berikutnya. Mata mereka dipenuhi tekad. Di tempat lain, sebuah pedang melayang di udara, siap menyerang kereta. Pedang ajaib itu semakin dekat ke kereta tempat Saintin bersembunyi. Pewaris muda itu dalam bahaya besar tanpa ada yang tersisa untuk melindunginya. Para penjaga kereta telah dikalahkan, dan area itu dipenuhi dengan tanda-tanda pertempuran. Kuda dan kereta hancur, dan para penjaga nyaris tidak bisa berdiri. Dua penjaga yang tersisa terluka parah tetapi terus berjuang. Mereka menyadari musuh mereka terlalu kuat dan mereka tidak punya kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Para tentara bayaran mengejek mereka, menyarankan agar mereka merangkak pergi diam-diam. Tiba-tiba, suara tegas menyatakan bahwa itu sudah cukup dan semua orang berbalik karena terkejut. Saintin Rose muda muncul dari kereta, berterima kasih kepada para pengawalnya atas kesetiaan mereka. Salah satu penjaga putus asa melihatnya keluar, mencoba menghentikannya untuk menyerah. Dengan belati di tangannya, dia menawarkan untuk pergi bersama mereka jika mereka mengampuni nyawa anak buahnya. Dengan tatapan penuh tekad, sang pewaris mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri jika mereka menolak. Dia menghadapi mereka dengan berani, menyatakan bahwa majikan mereka tidak akan senang dengan hasil itu.